Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 13. Jadi, dalam setiap peristiwa tentu terkandung segi baik buruknya, kalau kita sudah membiarkan diri terseret dalam perhitungan untung rugi. Lalu apa yang kita lakukan menghadapi setiap peristiwa, setiap kenyataan? Apakah lalu berdiam diri saja, masa bodoh dan tidak peduli? Sama sekali tidak bijaksana kalau begitu. Alangkah baiknya kalau dalam menghadapi setiap peristiwa yang menimpa diri, kita bersikap waspada, membuka mata dan menghadapi kenyataan tanpa dipengaruhi untung rugi. Misalnya hujan turun di waktu kita hendak keluar. Perlu apa mengeluh? Yang penting, akal budi kita pergunakan untuk mengatasi halangan itu, menggunakan payung, kendaraan, atau berteduh. Tindakan ini yang penting, bukan keluhan. Keluhan muncul kalau pikiran kita sibuk menimbang-nimbang untung rugi. Dan ini tidak ada manfaatnya sedikit juga. Demikian pula, seperti peristiwa hujan turun, dalam menghadapi segala peristiwa apapun dalam hidup, kewaspadaan dan pengamatan yang mendalam akan menciptakan tindakan-tindakan yang tepat. Cao Chin Liong bukan hanya seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, akan tetapi juga sudah digembleng oleh banyak pengalaman, baik dalam kehidupannya sebagai seorang pendekar yang berkecimpung di dunia Kangou maupun sebagai seorang panglima muda yang berkecimpung di dalam kancah-kancah peperangan. Semua pengalaman pahit dalam hidupnya membuat pemuda ini matang dan dia dapat menghadapi segala peristiwa dengan tenang. Akan tetapi, ketika pemuda yang kini usianya sudah 32 tahun itu pulang dari tugasnya membebaskan Tibet dari pasukan Nepal, bahkan kemudian dia menyerang Nepal dan berhasil menundukkan negara ini sehingga kerajaan Nepal terpaksa harus mengakui kedaulatan kerajaan Cheng yang kuat itu, dia menghadapi hal yang membuat dirinya tertegun. Setelah kembali ke kota raja dan menerima hadiah dan anugerah Kaisar Qian Liong yang memuji-mujinya, Jenderal Cao Chin Liong lalu berpamit meminta cuti untuk menengok orang tuanya di utara. Akan tetapi, begitu dia memasuki rumahnya dan menghadap ayah bundanya, jenderal muda itu tertegun melihat sikap ayah bundanya terhadap dirinya. Ayahnya memandang dengan mata mencorong sedangkan ibunya menyambutnya dengan mata merah dan basah. Chin Liong dapat menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang hebat, maka cepat dia menjatuhkan diri berlutut depan kedua orang tuanya yang duduk di kursi panjang. Ayah, ibu, aku datang membawa berita kemenangan dan berhasilnya tugas yang kupikul. Akan tetapi, mengapa ayah dan ibu nampak marah dan duka? Harap ayah dan ibu suka mengampunkan kalau aku membuat kesalahan, dan harap memberitahu kesalahan apa gerangan yang telah kulakukan. Chin Liong, karena ulahmu, atau setidaknya karena engkaulah maka kami berdua, ayah bundamu menerima penghinaan dan makian orang, kata Kok Chu. Pendekar ini sudah hampir 60 tahun usianya, namun masih nampak gagah perkasa. Buntungnya sebelah lengannya sama sekali tidak membayangkan kelemahan, bahkan menambah kegagahannya, kegagahan yang aneh. Sikapnya tenang dan serius, sepasang matanya mencorong seperti mata naga sehingga patutlah kalau dia dikenal sebagai naga sakti gurun pasir. Di sampingnya duduk istrinya, Wan Cheng yang kini sudah berusia 53 tahun. Nenek yang biasanya gembira itu nampak muram dan ketika ia memandang kepada puteranya, hampir ia tidak dapat menahan air matanya. Tentu saja Chin Liong merasa terkejut sekali mendengar teguran ayahnya itu. Akan tetapi sebagai seorang yang sudah matang dan berpengalaman, dia tetap tenang. Dia lalu bangkit duduk menghadapi ayah bundanya, dan sambil memandang kepada mereka bergantian dengan sinar mata penuh selidik, dia pun bertanya. Ayah dan ibu, apakah yang telah terjadi? Harap suka segera memberitahu kepadaku. Wan Cheng yang tetap tidak mau percaya akan kesalahan putranya, segera mendahului suaminya. Liong Ji, kami telah pergi ke Tianjin. Ah! Chin Liong teringat akan urusannya dengan Suma Hui dan tentang permintaan kepada ayah bundanya untuk mengajukan pinangan. Lalu bagaimana, ibu? Kami tiba di Tianjin, berhasil menemui Paman Suma Qianli dan keluarganya, dan kami telah mengajukan pinangan terhadap diri Suma Hui seperti yang kau minta. Wan Cheng berhenti karena suaminya memotong. Pinangan yang janggal karena masih keluarga, dan menurut hitungan, kita kalah tua lagi, dan berakhir dengan aneh dan memalukan pula. Ibu, apakah yang terjadi selanjutnya? Singkatnya, pinangan kita ditolak, bahkan kami berdua dihina dan dimaki, kata Wan Cheng gemas. Chin Liong bangkit berdiri dan mengepal tinju, alisnya berkerut.
Ah, sungguh tidak pantas. Mereka boleh saja menolak pinangan, akan tetapi mengapa harus memakai penghinaan dan makian? Sungguh tidak patut, apakah mereka itu begitu tinggi hati karena merasa sebagai keluarga Pulau Es? Qin Liong, lupakah engkau bahwa segala macam penilaian adalah palsu karena penilaian didasari pendapat sendiri yang muncul dari perhitungan untung rugi? Dapatkah kita menilai orang dari keadaan luarnya? Memang, menolak pinangan sambil marah-marah tidak patut sekali. Akan tetapi engkau harus menyadari bahwa setiap sikap dan perbuatan itu tentu ada sebab-sebabnya. Jadi, tanpa mengetahui sebab-sebabnya, kita sama sekali tidak berhak menilai sikap atau perbuatan orang lain. Maaf, Ayah. Aku terbawa oleh perasaan penasaran mendengar betapa ayah dan ibu sudah ditolak pinangannya masih juga dihina dan dimaki. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi, Ayah? Mengapa keluarga Suma marah-marah kepada kita? Nah, begitu lebih tepat. Setiap menghadapi persoalan, amatilah diri sendiri dan cari tahu kenapa demikian, cari sebab-sebabnya sehingga kita tidak hanya berbuat menuruti perasaan hati dan nafsu belaka. Ketahuilah, Qin Liong, pada waktu kami mengajukan pinangan, Paman Suma Qianli dan istrinya menolak. Bukan hanya itu, bahkan Suma Hui dengan lantang mengatakan bahwa engkau telah memperkosanya. Ah! Qin Liong terbelalak kaget dan untuk kedua kalinya dia bangkit berdiri. Sekali ini dengan muka menjadi pucat dan pandang mata penuh keheranan. Kami tidak pernah meragukan dirimu, anakku, kata Wan Cheng. Tentu saja kami tidak percaya dan hampir terjadi kesalahpahaman. Akan tetapi, kiranya tidak mungkin pula kalau Suma Hui mengada-ada hendak menjatuhkan fitnah kepadamu. Sebetulnya ada apakah antara engkau dan Suma Hui? Qin Liong sudah terduduk kembali dan menutupi muka dengan kedua tangannya, mulutnya menggumam heran. Diperkosa. Dan aku yang memperkosanya? Ya Tuhan, apa artinya semua ini? Ibu dan ayah, aku tidak perlu bersumpah kiranya bahwa aku tidak pernah melakukan perbuatan keji itu. Tidak kepada Suma Hui dan tidak pula kepada siapapun juga. Melihat penjahat memperkosa wanita, aku akan turun tangan membunuhnya. Kalau aku sendiri yang melakukan perbuatan keji itu, tentu aku akan membunuh diriku sendiri. Tidak, aku tidak pernah melakukan itu. Dan sekarang baru aku mengerti, kiranya ada hubungannya dengan itu maka sikap Suma Hui dahulu itu demikian aneh. Apa yang kau maksudkan? Tanya ibunya. Seperti pernah kuceritakan kepada ayah ibu, antara aku dan Suma Hui sudah terjalin tali cinta kasih. Kami saling mencinta dan biarpun kami tahu akan besarnya halangan di antara kami karena ikatan keluarga, kami berdua sudah bertekad untuk bersama-sama menghadapinya. Akan tetapi, ketika aku pergi ke kota raja dan sebelum menerima perintah kaisar, aku pergi ke Tianjin. Ketika bertemu denganku, secara aneh dan tiba-tiba saja ia menyerangku dan hendak membunuh. Ia begitu marah sehingga sukar diajak bicara, maka aku lalu pergi meninggalkannya. Kemudian, aku terikat tugas dan sampai demikian lamanya tak pernah bertemu dengannya, dan selama ini aku memang bertanya-tanya bagaimana jadinya dengan pinangan ayah berdua. Ayahnya mengangguk-angguk. Aku makin yakin bahwa tentu ada sesuatu di balik semua itu. Suma Hui menuduhmu memperkosa, bahkan berusaha membunuhmu. Dan engkau tidak merasa sama sekali telah melakukan perbuatan keji itu. Tentu terselip suatu rahasia di antara kedua perbedaan yang saling berlawanan itu. Sudah menjadi kewajibanku untuk membuat terang persoalan ini, ayah. Aku akan segera berangkat ke Tianjin dan aku akan bicara terus terang dengan mereka. Akan tetapi, keluarga Suma sudah begitu marah kepadamu, kata ayahnya sambil mengerutkan alisnya. Ayah. Kita semua tahu bahwa Suma Qianli Lo Qianpui adalah seorang pendekar besar. Aku yakin bahwa kalau kuajak dia terus terang membicarakan persoalan itu dan menyelidiki rahasianya, dia akan dapat menerimanya. Tapi, Qin Liong. Suara Wan Cheng menjadi lembut dan pandang matanya penuh iba kepada putra tunggalnya. Engkau terlambat sudah. Karena tak lama setelah engkau pergi, Suma Hui telah menikah. Ciu Liong adalah seorang pemuda yang amat kuat batinnya. Berita yang diucapkan dengan lembut oleh ibunya ini sebetulnya amat hebat menikam jantungnya. Akan tetapi hanya mukanya saja yang sedikit pucat dan matanya tergetar sedikit, akan tetapi selanjutnya dia nampak tenang. Ah, begitukah? Kami tidak datang karena... Engkau tahu sendiri, tentu tidak enak bagi kami untuk hadir setelah peristiwa peminangan dahulu itu, kata Cao Kok Cu.
Kami mendengar bahwa ia menikah dengan suhengnya sendiri, murid tunggal paman Suma Qianli, sambung Wan Cheng. Ah, tentu Lou Texiang itu. Syukurlah kalau begitu, karena pemuda itu kelihatan baik dan berbakat. Qin Liang menunduk, tidak tahan melihat pandang mata ibunya yang penuh iba. Dia telah gagal lagi dalam asmara. Engkau tentu tidak jadi ke Tianqin, bukan? Tanya ibunya. Qin Liang mengangkat muka, memandang kepada ibunya dengan senyum. Senyum layu. Tentu saja, ibu. Aku pergi untuk menjernihkan kekeruhan antara keluarga kita dengan keluarga Suma. Bagaimanapun juga, di antara kita masih ada hubungan keluarga, maka tidaklah baik kalau sampai awan hitam itu tidak dijernihkan. Aku harus dapat menyadarkan mereka bahwa aku terkena fitnah, bahwa aku tidak melakukan perbuatan itu. Tapi Suma Hui telah menjadi istri orang. Tidak baik kalau sampai urusannya yang mendatangkan aib itu dibicarakan. Cao Kok-cu memperingatkan. Aku akan membicarakannya dengan Suma Lo Qianpui dan istrinya. Pula, ketika terjadi keributan, Lou Texiang juga mengetahui sehingga dia pun telah mengetahui segala-galanya. Dia pun sudah mengenalku. Karena memang masalah yang merisaukan itu perlu dijernihkan, akhirnya Cao Kok-cu dan Wan Cheng tidak dapat membantah dan setelah bermalam di rumah orang tuanya selama sepekan, berangkatlah Qin Liang kembali ke selatan, hendak pergi ke Tianqin. Suatu hari tibalah dia di dusun Peisan yang terletak di kaki pegunungan Taihangsan, tidak jauh dari kota raja, di sebelah barat. Karena hari sudah lewat senja dan dia pun merasa lelah setelah pada hari itu sejak pagi dia melakukan perjalanan jauh naik turun gunung, maka Qin Liang ingin bermalam di dusun itu. Biarpun dusun Peisan berada tidak jauh dari kota raja, akan tetapi Qin Liang belum pernah lewat dusun ini. Dia kini memang sengaja mengambil jalan lain di sepanjang kaki gunung Taihangsan ketika dia menuju ke Tianqin, untuk melihat-lihat keadaan dan dia memang hendak mengambil jalan memutar agar jangan melalui kota raja. Kalau dia melalui kota raja, dia khawatir kalau dia mendengar sesuatu yang membuat dia menunda kepergiannya ke Tianqin. Kalau urusannya dengan keluarga Suma sudah selesai, barulah dia akan kembali ke kota raja menunaikan tugasnya sebagai panglima kembali. Dan karena jenderal muda ini bepergian dengan pakaian preman, tidak ada pejabat atau petugas yang mengenalnya sehingga dia dapat melakukan tugasnya secara bebas kalau dia sedang melakukan penyelidikan. Baru dia mengenakan pakaian kebesaran kalau dia memimpin pasukan dengan resmi. Peisan merupakan sebuah dusun di lereng bukit pegunungan Taihangsan. Sebuah dusun yang cukup makmur karena tanahnya yang subur karena letaknya yang dekat dengan kota raja, di sebelah baratnya sehingga dusun ini menjadi semacam pintu masuk atau jembatan, juga menjadi tempat perhentian mereka yang datang dari barat hendak menuju ke kota raja. Para pedagang yang datang dari barat atau pergi ke barat, selalu singgah di dusun ini, untuk mengaso, atau makan, atau juga untuk melewatkan malam kalau mereka kemalaman di jalan. Tidaklah mengherankan apabila di dusun itu bertumbuhan usaha penginapan dan kedai-kedai makan minum. Ketika Qin Liang memasuki dusun Peisan, kesan pertama dalam hatinya adalah bahwa dusun ini amat ramai dan sibuk. Akan tetapi, penglihatannya yang tajam dapat menangkap bayangan-bayangan ketakutan tersembunyi di balik senyum dan pandang mata para penduduk. Agaknya ada sesuatu, atau telah terjadi sesuatu yang membuat hati penghuni dusun itu dicekam ketakutan. Kesan ini dirasakannya pula ketika Qin Liang memasuki sebuah kedai makan yang tidak begitu ramai dan terletak di ujung jalan raya. Perutnya lapar dan tubuhnya lelah sekali. Dia tidak suka memasuki kedai makan yang penuh sesak oleh tamu, melainkan memilih kedai yang sepi itu. Dalam keadaan lapar, tidak perlu terlalu memilih makanan yang enak. Segala macam makanan terasa enak di mulut kalau perut sedang lapar. Di kedai itu ada beberapa orang tamu yang duduk berpencaran. Qin Liang memilih sebuah meja di sudut dalam. Seorang pelayan tua segera menghampirinya dan dengan ramah lalu bertanya makanan apa yang hendak dipesan oleh pemuda itu. Qin Liang juga melihat betapa di wajah kakek pelayan ini pun terbayang rasa cemas seperti yang dilihatnya pada wajah orang-orang lain itu. Dia memesan makanan dan ketika pelayan tua itu datang membawakan makanan, Qin Liang lalu berkata, "Lopek, aku melihat wajahmu seperti orang ketakutan, dan juga pada wajah penghuni dusun ini ada bayangan ketakutan seperti itu. Apakah yang telah terjadi, Lopek?" Kakek pelayan itu memandang dengan muka pucat, lalu dia menoleh ke kanan kiri, nampaknya semakin takut,
Akan tetapi juga ada pandang mata heran mengapa ada orang menanyakan hal itu, karena bukankah semua orang sudah tahu. Lopek, aku bukan orang sini, dan aku baru saja masuk ke dusun Peisan ini. Ada peristiwa apakah? Tanya pula Qin Liong secara sambil lalu seperti lumrahnya seorang tamu yang ingin tahu dan dia pun makan hidangan yang diantarkan oleh pelayan itu. Tidak ada apa-apa, Tuan. Tidak ada apa-apa. Qin Liong mengerutkan alisnya dan diam-diam dia mengerling ke arah para tamu yang duduk di situ. Akan tetapi para tamu itu tidak memperlihatkan suatu ketidakwajaran. Mereka duduk, ada yang sedang makan minum, ada yang sedang bercakap-cakap urusan perdagangan dan pekerjaan mereka. Dia tahu bahwa kakek ini membohong dan takut bicara. Lopek, jangan takut. Ceritakanlah, kalau ada apa-apa aku yang akan tanggung. Kalau ada kesukaran menimpa dusun ini, tentu aku akan berusaha untuk membereskannya, kata pula Qin Liong lirih agar tidak sampai terdengar oleh orang lain. Pelayan itu memandang dengan ragu, akan tetapi matanya terbelalak ketika dia melihat betapa tangan tamunya itu meremas sebuah sendok batu yang menjadi hancur seperti tepung di antara jari-jari tangannya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tahulah pelayan itu bahwa dia berhadapan dengan seorang pendekar. Di dusun ini semenjak 2 pekan yang lalu ada Eng Jiaopang. Hanya sampai di situ saja pelayan itu berani bicara karena dia pun cepat meninggalkan Qin Liong sambil menoleh ke kanan kiri penuh rasa cemas. Qin Liong tidak mendesak lebih jauh, lalu melanjutkan makan sambil termenung. Eng Jiaopang, perkumpulan kuku Garuda? Dia pernah mendengar nama itu. Kalau dia tidak salah ingat, Eng Jiaopang adalah perkumpulan orang jahat, perkumpulan para perampok yang amat lihai, terkenal dengan anggota-anggota mereka yang mempergunakan sarung tangan kuku Garuda yang selain ahli dalam ilmu silat, juga lihai dalam penggunaan racun. Akan tetapi, perkumpulan perampok Eng Jiaopang itu berada di daerah Sichuan, jauh di barat. Bagaimana bisa muncul di tempat ini dan apa yang telah mereka lakukan sehingga orang-orang menjadi ketakutan? Tiba-tiba terdengar jeritan lemah dan Qin Liong cepat menoleh. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika dia melihat kakek pelayan yang tadi melayaninya, tiba-tiba jatuh terpelanting dan mangkok-mangkok terisi makanan dalam baki yang dibawanya ikut terbanting dan menimbulkan suara gaduh. Gegerlah di rumah makan itu. Para pelayan lain dan para tamu segera menghampiri. Qin Liong tidak ketinggalan, malah dia paling dulu menghampiri kakek ini, lalu dia berlutut dan memeriksa. Ternyata pelayan itu telah tewas dengan muka berubah kebiruan, sedangkan di leher sebelah kanan nampak 3 guratan yang masih mengeluarkan darah. Guratan tanda kuku Garuda. Dan sekali lihat saja maklumlah Qin Liong bahwa kakek ini tewas keracunan yang memasuki tubuhnya melalui guratan-guratan pada leher itu. Dia menjadi marah sekali dan memandang kepada semua orang yang berada di situ penuh selidik. Akan tetapi, karena dia tidak melihat sendiri penyerangan itu, siapa yang hendak dituduhnya? Pula, melihat kenyataan bahwa tidak ada orang yang melihat bagaimana caranya kakek itu diserang dan dibunuh, menjadi bukti bahwa penjahat itu lihai sekali. Juga bahwa penjahat itu bisa mendengar atau mengetahui bahwa kakek pelayan tadi telah menceritakan sedikit tentang Eng Jiaopang kepadanya, membuktikan bahwa gerombolan penjahat itu benar-benar lihai. Dia lalu bangkit berdiri dan memandang ke sekeliling. Siapa di antara saudara sekalian yang tahu di mana adanya sarang gerombolan Eng Jiaopang? Tanyanya, suaranya halus akan tetapi penuh ancaman dan kemarahan yang ditahan. Ada kejahatan kejam terjadi di depan hidungnya, sungguh hal ini menjengkelkan sekali, merupakan tantangan kepadanya. Dia merasa menyesal mengapa tadi dia tidak sempat memperhatikan kakek pelayan itu sehingga dia akan dapat mengetahui kalau kakek itu diserang orang. Akan tetapi siapa pula mengira bahwa di situ akan terjadi pembunuhan? Begitu Qin Liong mengeluarkan pertanyaan ini, semua orang terbelalak. Muka mereka menjadi pucat dan cepat-cepat mereka menjauhkan diri, meninggalkan tempat itu seperti orang ketakutan. Juga para pelayan yang lain menggelengkan kepala, tanpa menjawab pertanyaan itu. Wir. Sing. Qin Liong dengan tenang mengelak dan tangannya bergerak menangkap benda hitam yang meluncur di dekat telinganya, yang tadinya menyambar ke arah lehernya. Dengan ibu jari dan telunjuk, ditangkapnya benda itu yang ternyata adalah sebatang senjata rahasia berbentuk paku yang biasanya disebut toukuting, paku penembus tulang. Akan tetapi melihat warnanya yang hitam kehijauan, mudah diduga bahwa paku ini mengandung racun yang amat berbahaya.
Begitu menangkap senjata rahasia itu, Qin Liong meloncat ke pintu, akan tetapi dia tidak melihat bayangan siapapun yang boleh disangka melakukan penyerangan itu. Akan tetapi di daun pintu nampak sehelai kain yang tertancap pisau belati, di mana terdapat tulisan dengan huruf merah. En Jiaopang menanti di kuil tua hutan cemara di sebelah timur dusun. Qin Liong merasa penasaran sekali dan marah. Kiranya dia berhadapan dengan perkumpulan yang mempunyai orang-orang pandai dan kejam sekali. Tentu penyerangan senjata rahasia tadi dimaksudkan untuk mengujinya. Kalau dia lulus ujian, tidak mati oleh serangan itu, maka dia dianggap cukup berharga untuk berkunjung ke sarang perkumpulan itu. Dia tahu betapa bahayanya mendatangi sarang itu, karena para penjahat tentu telah siap siaga menanti kedatangannya. Akan tetapi, Qin Liong adalah seorang pendekar yang selain banyak pengalaman dan cukup waspada, juga memiliki ilmu kepandaian tinggi dan ketabahan luar biasa. Qin Liong melemparkan paku itu dengan pengerahan tenaga sampai amblas ke dalam tanah, lalu dia meninggalkan rumah makan itu. Dia langsung menuju ke arah timur dan keluar dari dusun itu melalui pintu gerbang sebelah timur. Tidak sukar mencari hutan cemara itu karena begitu keluar dari pintu gerbang, hutan itu sudah nampak di sebuah lereng bukit di kaki pegunungan Taihangsan. Sebenarnya, perkumpulan apakah yang menamakan diri En Jiaopang dan menjadi momok bagi para penghuni dusun itu? En Jiaopang, perkumpulan kuku Garuda, sebetulnya adalah sebuah perkumpulan atau perguruan silat yang tadinya dipimpin oleh seorang tokoh yang condong kepada golongan hitam atau kaum sesat. Mereka itu kadang-kadang suka melakukan perampokan, meski perampokan kaliber besar, bukan sembarangan perampok dan maling kecil saja. Mereka hanya melakukan perampokan terhadap rombongan besar para pedagang kaya atau pembesar tinggi yang melakukan perjalanan. Karena nama En Jiaopang sudah dikenal dan ditakuti, maka para piau-kiok, perusahaan pengawal barang kiriman, rata-rata mendekatinya dan mengirim upeti-upeti sehingga perjalanan mereka tidak akan diganggu oleh perkumpulan ini. Upeti-upeti yang cukup banyak itulah yang menjadi sumber nafkah perkumpulan ini di samping hasil-hasil perampokan mereka terhadap rombongan-rombongan yang tidak mengirim upeti kepada mereka. Perkumpulan En Jiaopang memang tadinya berasal dari barat, dari daerah Sichuan. Akan tetapi semenjak pendirinya, yaitu En Jiao Xiaoong, tewas, perkumpulan itu meninggalkan Sichuan dan di bawah pimpinan ketua mereka yang baru, mereka yang terdiri dari 30 orang lebih, pindah ke timur dan kini sedang mencari-cari tempat yang baik sampai mereka tiba di hutan cemara di kaki pegunungan Taihangsan itu. Qin Liong memasuki hutan cemara dengan penuh kewaspadaan, maklum bahwa dia memasuki sarang harimau atau goa naga. Untung baginya bahwa hutan cemara itu tidaklah begitu liar atau gelap karena pohon-pohon itu tidak lebat. Tidak lama kemudian setelah dia memasuki hutan cemara itu, nampaklah dinding kuil yang putih. Agaknya tembok dinding itu baru mengalami perbaikan dan pengecatan baru. Juga pekarangannya nampak bersih, genteng-gentengnya ada pula sebagian yang baru, agaknya genteng-genteng tua yang jebol telah diganti dan diperbaiki. Akan tetapi, tempat itu kelihatan sunyi saja. Biarpun begitu, Qin Liong tidak tertipu oleh keadaan yang sunyi dan dia tetap waspada, yakin bahwa pada saat itu, mata pihak musuh tentu sedang mengamati gerak-geriknya. Selagi dia merasa heran mengapa pihak musuh yang biasanya suka bertindak curang itu belum juga turun tangan menyerangnya, tiba-tiba dia melihat gerakan di sekelilingnya dan tahu-tahu tempat itu sudah terkurung oleh sedikitnya 20 orang yang kesemuanya nampak beringas dan kejam. Dengan perasaan heran Qin Liong melihat betapa pada sinar mata 20 orang lebih itu terbayang kemarahan dan dendam kebencian yang mendalam kepadanya. Sungguh aneh pikirnya. Mengapa orang-orang En Jiaopang ini memusuhinya tanpa sebab? Padahal, dia baru saja datang ke dusun itu dan tadi hanya bertanya mengenai En Jiaopang kepada pelayan rumah makan yang kemudian dibunuh oleh orang-orang En Jiaopang sendiri. Akan tetapi, hal ini tidak membuat pendekar ini merasa gentar dan dia pun mencari dengan matanya. Melihat 5 orang tinggi besar yang nampak keren dan agaknya menjadi pemimpin mereka semua, dia lalu menghadapi 5 orang itu dan memandang tajam ke sekeliling. Kau Qin Liong, engkau datang mengantar kematian. Sungguh bagus dan memudahkan kami untuk membuat perhitungan denganmu. Seorang di antara mereka yang berkumis lebat berkata. Qin Liong mengerutkan alisnya. Apakah kalian ini yang disebut En Jiaopang? Benar, jawab si kumis lebat. Kami adalah para anggota En Jiaopang yang hendak membalas kematian ketua kami. Qin Liong memandang heran.
Aku hanya lewat di dusun itu dan mendengar bahwa perkumpulan Eng Jiaopang mengacau penduduk, melakukan kejahatan hingga para penghuni dusun hidup dicekam ketakutan. Akan tetapi sekarang kalian mengatakan hendak membalas kematian ketua kalian. Apa artinya ini? Dia memandang si kumis dan melanjutkan pertanyaannya. Dan bagaimana kalian dapat mengenal namaku? Jenderal Cao Qin Liong, tidak perlu berpura-pura tanya lagi. Engkau telah membunuh ketua kami dan saat ini engkau akan menebus kematian ketua kami dengan nyawamu. Dan siapakah ketua kalian itu? Ketua kami adalah mendiang Enjiao Xiaoong Liok Chao Sui. Dan engkau telah membunuhnya di Pulau Es. Ah! Kini Qin Liong teringat. Ketika rombongan para datuk kaum sesat menyerbu Pulau Es, dia membela Pulau Es dan dalam pertempuran mati-matian itu dia telah merobohkan dan menewaskan seorang kakek yang memakai sarung tangan kuku Garuda, yang merupakan lawan yang amat tangguh dan lihai. Kiranya kakek bersarung tangan kuku Garuda itu adalah ketua dari gerombolan ini. Kiranya kakek jahat itu ketua kalian? Memang, aku telah menewaskannya karena dia bersama orang-orang jahat lainnya melakukan penyerbuan kepada keluarga Pulau Es. Nah, kalian mau apa? Apakah kalian hendak menyusul ketua kalian itu ke neraka jahanam? Tentu saja 20 orang lebih yang mengurung pemuda itu menjadi marah mendengar ucapan ini, terutama sekali 5 orang pemimpin mereka yang merupakan murid-murid utama dari mendiang Eng Jiao Xiaoong. Bocah sombong! Kematian sudah berada di depan mata dan engkau masih besar mulut. Teriak si kumis yang agaknya merupakan pemimpin nomor 1 dan memang sesungguhnya dia adalah murid kepala atau Toa Suheng dari semua murid Eng Jiao Xiaoong. Setelah memaki, 5 orang itu lalu mengeluarkan sepasang sarung tangan kuku Garuda, diturut oleh semua anggota gerombolan itu dan kini semua tangan mereka telah mengenakan sarung kuku Garuda yang terbuat daripada baja. Setelah mengenakan sarung tangan kuku Garuda, mereka itu nampaknya menjadi bertambah bengis. Lalu, atas isyarat si kumis, kepungan mereka makin merapat dan tiba-tiba beberapa orang anggota gerombolan yang berdiri di belakang Qin Liong sudah menubruk dengan serangan mereka menggunakan kedua cakar Garuda itu untuk mencengkeram. Mulut mereka mengeluarkan suara seperti teriakan para burung Garuda, adapun gerakan-gerakan mereka juga seperti burung yang mencakar-cakar. Kedua lengan mereka kadang-kadang dikembangkan dan mereka meloncat dengan gesitnya, menubruk dari atas seperti gerakan burung menyambar dari angkasa, menggunakan kedua cakar baja yang amat runcing itu. Akan tetapi, yang mereka serang adalah Cao Qin Liong, pendekar muda yang memiliki kesaktian, putra pendekar naga sakti gurun pasir. Begitu pemuda perkasa ini memutar tubuh dan menggerakkan kedua lengannya sambil membentak, 3 orang penyerang sudah terpelanting dan terbanting ke atas tanah dengan keras, membuat mereka tidak dapat segera bangun kembali karena merasa kepala mereka pening. Akan tetapi, teman-teman mereka sudah menyerang dari 4 jurusan sehingga Qin Liong terpaksa harus mengeluarkan kepandaiannya karena pengeroyokan para anggota Eng Jiaopang itu, terutama 5 orang pimpinan mereka, bukan merupakan lawan yang lunak. Cao Qin Liong adalah seorang pendekar gemblengan yang berjiwa gagah perkasa, selalu siap untuk membela yang lemah menentang yang jahat tanpa dipengaruhi perasaan benci. Yang ditentangnya adalah perbuatan yang jahat dan mencelakakan orang lain, akan tetapi dia tidak pernah membenci orangnya. Oleh karena itu, dalam sepak terjangnya menghadapi kejahatan, selalu dia berniat untuk menghukum dan mendidik, tidak mau sembarangan membunuh orang. Jika dia sudah berpakaian jenderal, tentu saja sikap dan tindakannya lain lagi. Sebagai prajurit tentu saja dia harus membasmi musuh negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Menghadapi Eng Jiaopang ini, dia pun tadinya hanya bermaksud untuk menghajar dan menghukum mereka agar bertobat dan tidak berani mengacau rakyat lagi. Akan tetapi setelah mereka mengeroyok, dia terkejut dan mendapat kenyataan betapa para anggota perkumpulan ini benar-benar memiliki kepandaian silat yang kuat. Apalagi 5 orang pemimpin mereka itu sungguh merupakan lawan berbahaya setelah mereka maju bersama, dan pengeroyokan kurang lebih 2 losin orang itu membuatnya repot juga. Untuk dapat menghajar lawan sedemikian banyaknya dia harus memiliki tingkat jauh lebih tinggi daripada para lawan itu. Akan tetapi kenyataannya dialah yang terdesak karena dia tadinya tidak ingin membunuh dan hanya menggunakan ilmu silat biasa saja. Melihat betapa dia malah terdesak, terpaksa Qin Liong merubah permainannya dan demi keselamatannya sendiri, kalau perlu dia harus merobohkan beberapa orang lawan yang mungkin saja dapat menewaskan lawan karena dia hendak mengeluarkan ilmu simpanannya. Hiat! Si kumis tebal menyerang dengan ganasnya,
kedua tangan cakar bajanya menyambar cepat dan yang nampak hanya sinar hitam dua gulung menyambar ke arah muka dan dada Qin Liong. Serangan ini disusul oleh serangan 4 orang kawannya dari kanan kiri dan belakang. Qin Liong meloncat dan tubuhnya melesat keluar dari kepungan, lalu tiba-tiba tubuhnya mendekam setengah menelungkup di atas tanah. Para pengeroyok merasa girang sekali, mengira bahwa pemuda itu lelah atau kehabisan tenaga atau terjatuh. Belasan orang anak buah En Jiaopang seperti berebut menubruk musuh yang sedang mendekam di atas tanah itu. Hai! Tiba-tiba Qin Liong mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya yang tadi mendekam secara tiba-tiba bergerak, kaki tangannya mencuat ke sekelilingnya dan angin yang dahsyat menyambar seperti badai mengamuk. Para pengeroyoknya terkejut sekali, mereka berteriak kaget dan kesakitan dan belasan orang itu pun terpelanting berjatuhan dengan terbanting keras dan ada yang terlempar sampai beberapa tombak jauhnya. Dalam segebrakan itu saja, 4 orang pengeroyok tewas seketika, 4 orang lain terluka parah dan beberapa orang lagi hanya terlempar dan mengalami kekagetan saja, hanya lecet-lecet karena terbanting dan terguling-guling. Tentu saja para anggota En Jiaopang terkejut sekali. Mereka tidak tahu bahwa ketika mendekam tadi, Qin Liong mengeluarkan ilmu simpanan yang dipelajari dari ayahnya, si naga sakti gurun pasir. Itulah ilmu Sin Leong Hokte, naga sakti mendekam di tanah. Ketika dia mendekam sebetulnya dia sedang mengerahkan Sinkang yang mengambil tenaga inti dari bumi. Dan pada waktu belasan orang pengeroyok itu menyerang dan menubruknya seperti hendak berlomba mencengkeramnya, Qin Liong mempergunakan ilmu Sin Leong Qian Hoat, silat naga sakti, maka akibatnya sedemikian hebat. 5 orang pemimpin En Jiaopang dan sisa anak buah mereka melihat kehebatan pemuda ini menjadi gentar. Mereka tahu bahwa kalau dilanjutkan pengeroyokan itu, akhirnya mereka semua akan roboh dan tewas. Maka 5 orang pemimpin itu mengeluarkan seruan memberi isyarat kepada para anak buahnya untuk melarikan diri. Mereka pun berloncatan pergi sambil menyeret teman-teman yang tewas atau terluka. Qin Liong sendiri masih tertegun melihat akibat dari ilmunya tadi. Sangat jarang dia mau menggunakan ilmu simpanan itu, dan hingga saat ini dia masih selalu merasa tertegun menyaksikan kehebatan ilmu yang dipelajari dari ayahnya. Dia termangu-mangu, mempertimbangkan apakah sepak terjangnya tadi tepat, dalam segebrakan saja dia telah membunuh dan melukai banyak orang. Karena dia sendiri merasa agak menyesal, maka ketika melihat semua lawan melarikan diri, dia pun tidak mau mengejar dan hanya berdiri memandang sampai mereka semua lenyap dari pandang matanya. Setelah menarik napas panjang, Qin Liong lalu melangkah memasuki hutan itu lebih dalam karena dia ingin mencari kuil tua yang menjadi sarang En Jiaopang. Dia tadi sudah memberi hajaran kepada mereka, akan tetapi dia harus menemukan sarang mereka dan membasmi sarang itu agar mereka bertobat dan tidak berani lagi beraksi mengumbar kejahatan mereka. Kuil tua itu ternyata sudah mengalami banyak perbaikan. Temboknya telah dicat baru, gentengnya banyak yang diganti baru dan dari luar saja sudah nampak bahwa kuil tua itu kini sudah menjadi bersih dan terawat. Bahkan di pekarangan kuil itu banyak ditanami kembang dan juga nampak bersih, tanda bahwa setiap hari tentu disapu. Akan tetapi ketika Qin Liong menghampiri kuil itu, kelihatan sunyi sekali. Tentu mereka sudah melarikan diri semua, pikirnya. Mereka agaknya dapat menduga bahwa aku tentu akan mendatangi sarang mereka. Namun dia tetap bersikap hati-hati dan waspada ketika memasuki kuil. Dia tahu bahwa menghadapi musuh seperti En Jiaopang itu, dia harus bersikap hati-hati karena mereka tentu tidak segan-segan menggunakan kecurangan dan dia tidak akan merasa heran andai kata mereka kini memasang perangkap untuknya di dalam kuil ini. Maka, dia pun melangkah dengan hati-hati ke dalam kuil yang sudah tidak dipergunakan sebagai tempat sembahyang itu. Ruangan depan kosong, juga ketika dia memeriksa ke ruangan dalam dan kamar-kamar di sekitarnya, tidak menemukan seorang pun. Akan tetapi Qin Liong tetap curiga. Dia melihat sesuatu yang tidak wajar dalam kekosongan kuil ini. Biasanya, kalau orang-orang meninggalkan sarang mereka dengan tergesa-gesa karena mengira bahwa sarang itu akan diserbu musuh, tentu para penghuninya akan pergi sambil membawa barang-barangnya dan kamar-kamar itu tentu akan maut. Barang-barang ada yang kececeran dan dibiarkan porak-poranda. Akan tetapi di dalam ruangan dan kamar-kamar di kuil ini tidak nampak tanda-tanda demikian itu. Semua kamar tetap bersih dan barang-barang seperti tempat pakaian dan lain-lain masih utuh, juga tidak ada tanda-tanda orang membawa pergi barang-barang dengan tergesa-gesa. Apakah para anggota En Jiaopang itu langsung melarikan diri tanpa singgah dulu di sarang mereka saking takutnya?
Nampaknya begitulah atau ada maksud tertentu dari mereka. Kalau benar tidak ada orangnya dan tempat ini sudah ditinggalkan para penjahat itu, sebaiknya dibakar saja, pikir Qin Liong. Mendadak Qin Liong tak bergerak dan mencurahkan perhatian kepada suara yang didengarnya. Suara itu datang dari arah belakang kuil itu, suara bukan seperti suara manusia, diselingi suara bergedebukan seperti benda dipukul-pukulkan di lantai. Dengan hati-hati sekali dan penuh kewaspadaan, seluruh syaraf di tubuhnya menegang dan siap bergerak melindungi diri, Qin Liong lalu menuju ke ruangan belakang, satu-satunya ruangan yang belum dimasukinya. Daun pintu yang menembus dari ruangan tengah ke ruang belakang itu tertutup dan dengan perlahan dan hati-hati Qin Liong mendorongnya terbuka. Qin Liong melihat seorang gadis cantik yang terbelenggu kaki tangannya, diikat di atas sebuah dipan kayu. Mulut gadis itu ditutup pula dengan sebuah sapu tangan yang diikatkan ke belakang kepalanya sehingga mulutnya hanya dapat mengeluarkan suara Gadis itu mencoba melepaskan diri, meronta-ronta dengan keras. Akan tetapi belenggu kaki tangannya itu terlampau kuat sehingga kaki dipan kadang-kadang terangkat sedikit dan memukul-mukul lantai mengeluarkan suara dakduk-dakduk. Meski apa yang dilihatnya itu sudah nampak jelas, yaitu seorang gadis tawanan yang ditinggalkan di dalam ruangan belakang kuil itu, namun Qin Liong tidak tergesa-gesa menghampiri, melainkan menoleh ke kanan kiri dan meneliti keadaan sekitar tempat itu. Dia tidak mau jika sampai terjebak memasuki perangkap yang dipasang para penjahat. Melihat pintu terbuka dan muncul seorang pemuda tampan, gadis itu menghentikan gerakannya meronta-ronta tadi dan kini ia memandang kepada Qin Liong dengan kedua mata basah. Gadis itu menangis dan sinar matanya mewakili mulutnya untuk minta tolong kepada Qin Liong. Setelah meneliti keadaan dan merasa yakin bahwa di situ tidak ada orang lain kecuali dia sendiri dan gadis yang dibelenggu itu, Qin Liong melangkah masuk, menghampiri gadis itu sambil memperhatikannya. Seorang gadis yang cantik sekali, usianya tentu sudah 20 tahun lebih, dengan bentuk tubuh yang matang dan padat. Agaknya gadis itu menjadi tawanan baru dan belum diganggu oleh para penjahat. Hal ini dapat diduga melihat betapa pakaian gadis itu masih lengkap dan utuh. Melihat pakaiannya yang serba mewah, dapat diduga pula bahwa gadis ini tentulah putri seorang hartawan atau bangsawan. Pakaian itu belum diganggu, bahkan jubah luar terbuat daripada bahan kain indah berwarna merah itu pun masih menempel di tubuhnya. Akan tetapi, kaki tangannya dibelenggu amat kuatnya, dengan menggunakan pintalan kain sebagai tali. Halus dan tidak menyakitkan kaki tangan, akan tetapi ulet dan sukar untuk melepaskan diri dari belenggu pintalan kain ini. Qin Liong kini cepat menghampiri dan pertama-tama dia melepaskan sapu tangan yang menutupi mulut dan diikatkan ke belakang kepala itu. Begitu bebas, gadis itu segera berkata dengan suara memohon. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Mereka membelengguku dan meninggalkan aku di sini, sebentar lagi mereka tentu datang lagi. Tolong lepaskan belenggu kaki tanganku. Tanpa diminta sekalipun tentu saja Qin Liong bermaksud membebaskannya. Dia lalu melepaskan ikatan yang membelenggu kaki dan merasa kasihan karena ternyata ikatan itu kuat sekali sehingga ketika dilepaskan, kulit kaki di pergelangan yang halus putih itu menjadi merah kebiruan. Dia pun cepat melepaskan tali pengikat kedua lengan. Akan tetapi begitu dilepaskan kedua tangannya, tiba-tiba gadis itu mencengkeram ke arah perut sendiri. Wajahnya berubah pucat, keringat membasahi muka dan lehernya dan dia pun mengeluh. Aduh! Perutku! Aduh! Qin Liong terkejut sekali. Perutmu kenapa, Nona? Aduh! Di antara mereka tadi, ada yang menampar ke arah perutku. Tadi tidak begitu terasa, akan tetapi sekarang. Aduh! Seperti terbakar rasanya. Dan gadis itu pun menangis, kedua tangannya mencengkeram ke arah perutnya dan tubuhnya berkelojotan seperti dalam keadaan yang amat nyeri. Qin Liong teringat bahwa orang-orang Enjiaopang pandai mempergunakan racun. Agaknya gadis ini terluka atau terkena racun. Maaf, biarkan aku memeriksanya, Nona, mungkin aku dapat menolongmu, katanya dengan perasaan kasihan kepada gadis itu dan marah kepada para penjahat. Agaknya orang-orang Enjiaopang itu telah menaruhkan racun entah apa, yang akan terasa apabila gadis itu terbebas dari belenggunya. Racun yang aneh dan jahat sekali. Karena khawatir kalau keadaan gadis sudah parah dan sukar ditolong lagi, Qin Liong mengesampingkan segala perasaan malu dan canggung.
Dengan hati-hati dia menggunakan kedua tangannya untuk melepaskan kancing baju gadis itu di bagian perut, untuk memeriksa keadaan perutnya yang agaknya terluka hebat itu, entah luka di luar ataukah di dalam. Pada saat dia berdiri membungkuk dengan kedua tangan bekerja membuka kancing dan mukanya menunduk, matanya memandang penuh perhatian ke arah perut, tiba-tiba kedua tangan gadis itu bergerak dan jubah merahnya mengebut. Bubuk merah halus yang seperti asap memenuhi udara dan sebagian besar menimpa muka Qin Liong. Pemuda ini sama sekali tidak menyangka. Tadi ketika dia melepaskan belenggu dan berada di dekat nona itu, memang dia mencium bau harum yang aneh. Akan tetapi karena keadaan gadis itu sebagai seorang tawanan yang dibelenggu kuat-kuat dan kemudian bahkan menderita nyeri yang hebat, keraguan dan kecurigaan sedikit pun terhadap gadis itu tidak ada. Maka, betapapun lihainya, dalam keadaan berdiri bungkuk seperti itu, dan dekat sekali dengan nona yang ditolongnya, ketika nona itu menyerang dengan bubuk merah yang agaknya memang sudah sejak tadi memenuhi jubah merahnya, pendekar ini sama sekali tidak mampu menghindarkan diri dan mukanya terkena bubuk merah yang harum. Hei! Dia masih dapat mencengkeram ke depan, maksudnya untuk menangkap gadis yang telah mengkhianatinya itu. Akan tetapi, dengan gerakan yang luar biasa gesitnya, gadis cantik itu menangkis dan meloncat jauh. Duh! Gadis itu terlempar dan Qin Liong juga merasa betapa tangkisan itu mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Tahulah dia bahwa gadis itu memang seorang pandai yang pura-pura tertawan sehingga dia terkecoh. Akan tetapi terlambat. Kepalanya terasa ringan dan tiba-tiba saja semuanya gelap baginya. Tanpa diketahuinya, dia roboh terkulai di atas pembaringan itu dalam keadaan pingsan. Qin Liong tidak tahu berapa lama dia tidak sadar. Akan tetapi ketika dia siuman, dia mendapatkan dirinya berada di dalam ruangan yang sama. Akan tetapi kini dialah yang terikat dan terbelenggu di atas dipan dan ketika dia memandang, ternyata gadis cantik berpakaian mewah tadi juga berada di situ, duduk di atas sebuah kursi dan sedang memandang kepadanya dengan sepasang mata tajam penuh selidik. Mata itu amat tajam bersinar-sinar. Sukarlah membaca perasaan yang berada di balik sinar mata itu. 3 batang lilin di atas meja menandakan bahwa hari telah malam. Juga suasana kuil yang tadinya sunyi kini berubah. Dia mendengar suara orang-orang di luar ruangan itu dan tak lama kemudian, daun pintu yang menembus ruangan itu dari belakang terbuka. Muncullah 2 orang pria datang membawa baki-baki terisi hidangan makanan dan minuman. Dengan sikap hormat mereka mengatur hidangan itu di atas meja. Akan tetapi gadis itu sama sekali tidak melirik, tidak mempedulikan dan pandang matanya masih terus ditujukan kepada Qin Liong dengan pandang mata yang aneh. Qin Liong tahu bahwa 2 orang pria itu adalah anggota-anggota Eng Jiaopang, karena di pinggang mereka tergantung sepasang sarung tangan cakar baja itu. Xiao Chia, Nona, silakan makan dulu, hari sudah malam, kata seorang di antara mereka dengan sikap hormat dan juga penuh rasa sayang. Gadis itu hanya mengangguk, lalu memberi isyarat dengan tangannya agar 2 orang itu pergi lagi meninggalkannya sendirian di ruangan itu. 2 orang itu menjura, lalu keluar dan menutupkan daun pintu tembusan ke dapur itu dengan perlahan dan hati-hati. Qin Liong yang sudah siuman itu sejak tadi pura-pura masih belum sadar, dan hanya mengintai dari balik bulu matanya saja. Kini dia melihat nona itu menghadapi hidangan dan mulai makan. Namun, agaknya hidangan yang banyak macamnya dan kelihatan lezat sehingga menimbulkan selera bagi Qin Liong yang memang lapar sekali, agaknya tidak membuat nona itu bernafsu untuk makan. Hanya sedikit ia makan, kemudian ia menenggak 3 cawan arak. Qin Liong kini sadar bahwa dia sudah terperosok ke dalam perangkap yang dipasang oleh gadis ini secara cerdik sekali. Dia menduga-duga siapa gerangan gadis ini. Tak mungkin anggota biasa dari Eng Jiaopang karena 2 orang anggota perkumpulan itu tadi bersikap sangat hormat kepadanya dan menyebutnya Nona. Tentu seorang tokoh pimpinan. Dan kecantikan seorang wanita dengan sikapnya yang pendiam dan halus itu bahkan lebih mengerikan dan berbahaya daripada sikap seorang musuh yang kasar dan bengis seperti orang-orang gerombolan Eng Jiaopang. Diam-diam dia mengerahkan tenaga untuk menggunakan sinkangnya menembus jalan darah yang tertotok. Dia terkejut. Totokan itu istimewa sekali dan betapapun dia mengerahkan sinkang, tetap saja dia tidak mampu menggerakkan pusarnya dan hawa di dalam pusarnya tetap dalam keadaan tidur karena tidak ada yang menggerakkan keluar. Celaka, pikirnya. Kalau dia tidak dapat mengerahkan sinkangnya, tentu dia tidak dapat melindungi dirinya.
Tali-tali belenggu itu bukan apa-apa baginya kalau dia mampu mengerahkan tenaga sinkangnya. Dia harus bersabar sampai pengaruh totokan itu menghilang atau menjadi lemah. Tiba-tiba Qin Liong mendengar langkah-langkah kaki. Dia pun memejamkan matanya kembali dan mendengarkan penuh perhatian. Daun pintu sebelah depan terbuka dan muncullah 5 orang laki-laki dipimpin oleh si kumis tebal. Mereka ini adalah pimpinan gerombolan Eng Jiaopang. Diam-diam Qin Liong merasa betapa jantungnya berdebar kencang. Agaknya bukan hanya dia yang terkejut melihat munculnya 5 orang tokoh Eng Jiaopang yang lihai itu, juga gadis cantik itu bangkit berdiri dan memandang kepada mereka dengan alis berkerut. Su Heng berlima datang memasuki ruangan ini mau apakah? Tanyanya dengan suara dingin. Si kumis tebal melangkah maju. Sumoy, kami datang karena khawatir akan dirimu dan ingin melihat tampangnya musuh besar kita ini. Dia harus dibunuh secepatnya, Sumoy, karena kalau dibiarkan hidup lebih lama lagi, dia bisa mendatangkan bencana bagi kita. Dia amat lihai dan berbahaya. Toa Su Heng, sudah kukatakan kepada kalian bahwa selama semalam ini, dia menjadi tawananku dan boleh kuperlakukan sesuka hatiku. Tidak boleh ada orang lain yang mencampuriku. Besok baru kalian boleh bicara mengenai dia dan boleh kalian lakukan sesuka hati kalian. Nah, sekarang keluarlah. Jangan mengganggu aku yang sedang termenung. Akan tetapi, kita semua amat benci dan sakit hati kepadanya. Ah, betapa ingin aku menggorok lehernya dan minum darahnya untuk memuaskan hatiku. Siang tadi dia menambah sakit hati kita dengan membunuh 4 orang anak buah dan melukai beberapa orang lagi. Dia harus mati, kata orang kedua yang kepalanya botak. Ji Su Heng, gadis itu berkata, nada suaranya marah. Bagaimanapun juga, orang itu telah membunuh ayahku. Engkau hanyalah murid ayah, akan tetapi akulah putrinya. Dendam sakit hatiku jauh lebih mendalam dibandingkan denganmu, maka janganlah bicara tentang dendam kebencian itu dengan aku. Bagaimanapun juga, dia harus kupatahkan dulu siku dan lututnya, barulah hatiku lega, kata pula orang pertama yang disebut Toa Su Heng dan yang berkumis tebal itu. Kalau sudah kupatahkan lutut dan sikunya, tentu dia tidak akan dapat melepaskan diri lagi dan tidak akan membahayakan dirimu, Sumoy. Toa Su Heng dan Su Heng sekalian. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Ingat, siapa yang telah menawannya? Kalian berlima, dibantu oleh para anak buah, masih tidak mampu menangkapnya, bahkan sempat mengorbankan nyawa 4 orang anak buah. Sedangkan aku seorang diri saja mampu membekuknya. Akulah yang menangkapnya dan aku juga yang berhak memutuskan apa yang harus dilakukan dengan dia. Aku pula keturunan tunggal dari ayah. Sudahlah. Aku hanya ingin bersama musuh besarku semalam ini, biarkan aku melampiaskan dendam pribadiku dengan caraku sendiri. Besok baru kita bicarakan hukuman apa yang akan kalian berikan kepadanya. Keluarlah sebelum aku marah. 5 orang itu saling pandang, lalu terpaksa mereka pergi meninggalkan ruangan itu. Seorang di antara mereka, yang tubuhnya pendek kecil kurus, meludah ke arah Qin Liong ketika mereka pergi, dan daun pintu mereka tutupkan dari luar dengan agak keras, tanda bahwa hati mereka tidak puas dengan sikap gadis itu. Diam-diam Qin Liong yang mengikuti semua ini harus mengakui bahwa pada saat itu, gadis cantik inilah yang telah menyelamatkannya. Karena, kalau tidak dicegah oleh gadis itu, tentu dia sudah dibunuh atau setidaknya dibikin cacat oleh 5 orang itu tanpa dia mampu melawan sama sekali. Dia menarik napas lega. Tiba-tiba gadis itu menoleh kepadanya. Kau Qin Liong, apakah engkau masih hendak pura-pura belum sadar? Qin Liong membuka matanya, menoleh dan memandang. Dia mampu menggerakkan tubuhnya, akan tetapi tidak dapat mengerahkan sinkangnya. Kemudian dia menarik napas panjang. Nona, kalau orang-orang seperti anggota gerombolan Eng Jiaopang memusuhi aku, hal itu tidaklah aneh karena mereka adalah orang-orang jahat. Akan tetapi kalau sampai seorang gadis cantik dan pandai seperti engkau memusuhiku, sungguh membuat aku heran dan penasaran sekali. Gadis itu mengejek. Manusia sombong. Engkau hendak mengatakan bahwa seorang pendekar besar, seorang jenderal dan panglima muda seperti engkau tidak pantas dimusuhi oleh orang baik-baik, begitukah? Aku tidak biasa memuji diri sendiri, Nona. Akan tetapi aku selalu hanya menentang kejahatan, dan engkau sama sekali tidak kelihatan sebagai orang jahat. Maka aku merasa heran melihat engkau menjebakku dan menawanku seperti ini. Engkau tidak usah heran. Bukankah engkau yang dulu telah menewaskan Eng Jiao Xiaowong Liok Chansui? Nah, aku adalah Liok Bui, putrinya.
Ayahku kau bunuh dan aku berusaha membalas dendam itu. Apa anehnya? Aneh, sungguh aneh dan suka dipercaya. Qin Liong berkata, dia sengaja untuk mengulur waktu dan mencari kesempatan membebaskan diri. Apanya lagi yang aneh? Liok Bue bertanya penasaran. Mendiang Enjiao Xiaoong adalah orang jahat yang dulu telah diperalat oleh Hek Ih Moong dan antek-anteknya, para datuk sesat, untuk menyerang Pulau Es, menyerang keluarga pendekar super sakti. Dan engkau, Nona, engkau bahkan mengaku putrinya. Sungguh tidak pantas dan aneh sekali bahwa seorang datuk sesat seperti dia memiliki seorang putri yang cantik dan gagah perkasa seperti engkau. Wajah itu sebentar merah sebentar pucat dan sepasang mata yang bening itu menatap wajah Qin Liong yang tampan. Sudahlah, bagaimanapun juga, aku adalah putrinya dan aku harus membalas dendam kematiannya itu. Nona Liok Bue, ayahmu tewas karena kesalahannya sendiri. Andai kata dia tidak kebetulan tewas karena berkelahi melawan aku yang membela keluarga Pulau Es, tentu dia akan tewas pula oleh keluarga yang sakti itu. Cukup. Apakah kau kira aku mau menjadi anak yang tidak berbakti? Dan di dalam suara gadis ini terkandung kesedihan yang besar. Aku sudah terjatuh ke tanganmu, terserah kepadamu, Nona. Aku tidak takut mati. Hanya aku merasa sayang sekali, mengapa seorang gagah perkasa seperti engkau ini sampai menggunakan akal busuk untuk menangkapku. Aku tahu bahwa engkau seorang gagah perkasa, sehingga engkau tidak membolehkan ketika para suhengmu hendak membunuhku tadi. Akan tetapi, kalau engkau membunuhku dalam keadaan aku sudah terjebak begini, sungguh aku merasa amat sayang, Nona. Tidak patut seorang seperti Nona ini melakukan pembunuhan keji secara curang, tanpa memberi kesempatan orang itu untuk membela diri. Jauh lebih baik mati sebagai seorang gagah daripada hidup sebagai seorang pengecut. Gadis itu memejamkan matanya dan dari kedua matanya itu menitik turun beberapa butir air mata. Betapa kejamnya engkau. Betapa kejamnya engkau menusuk-nusuk perasaan hatiku. Aku memang selamanya tidak setuju dengan sepak terjang ayah. Ibu sampai meninggal dunia karena sedih memikirkan ayah yang suka bergaul dengan kaum penjahat. Sepeninggal ibu, ayah menjadi semakin nekat, bahkan mengangkat diri menjadi seorang di antara datuk kaum sesat. Ah, aku malu. Aku menyesal sekali. Ketika ayah diajak Hek Ih Moong, aku sudah mencegahnya, menangis, akan tetapi percuma saja. Ketika aku mendengar bahwa ayah tewas di tangan jenderal muda Cao Qin Liong, tentu saja aku merasa sakit hati. Akan tetapi apa dayaku? Aku mendengar bahwa Cao Qin Liong adalah putra naga sakti gurun pasir. Tetapi, para suhengku tak pernah putus asa dan pada suatu hari mereka menemukan jejakmu. Akan tetapi mereka semua kalah olehmu. Ah, betapa kagum hatiku. Selama hidupku, belum pernah aku melihat pendekar seperti engkau yang dapat memukul mundur 5 orang suhengku berikut semua anak buah. Akan tetapi, aku harus membalas kematian ayahku, maka aku. Qin Liong diam-diam merasa girang. Tidak keliru dugaannya. Gadis ini mempunyai kelemahan dan pada dasarnya bukanlah seorang jahat atau kejam. Namun keadaan yang memaksanya karena ia putri ketua Enjiao Pang. Maka dia pun tersenyum. Nona, aku tidak takut mati dan mati di tanganmu jauh lebih menggembirakan daripada mati di tangan orang-orang Enjiao Pang itu. Kalau engkau menganggap sudah sepatutnya aku mati karena membela kebenaran, nah, bunuhlah. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau Nona ragu-ragu dan melakukan tindakan yang berlawanan dengan suara hati kecil, Nona akan merasa menyesal selama hidup. Gadis itu mengusap air matanya. Dengan mata basah ia memandang kepada Qin Liong, lalu menggeleng-geleng kepalanya. Tidak. Sejak aku berhasil meringkusmu di sini dan sampai sekarang, aku tiada hentinya menatap wajahmu dan terjadi perang di hatiku. Membuat aku gelisah dan bingung. Tidak, kau Qin Liong, aku tidak mungkin dapat membunuhmu. Qin Liong tersenyum. Sudah kuduga, Nona Liok Bue. Seorang gadis sepertimu ini, tidak mungkin menjadi seorang yang jahat atau curang. Tak mungkin engkau mau membunuh orang begitu saja. Engkau gagah dan baik. Bukan begitu. Kalau bukan engkau musuh besarku, tentu sudah kubunuh sejak tadi. Qin Liong mengerutkan alisnya. Wanita ini sungguh aneh, pikirnya. Dan memang kalau tadi dia memuji-muji,
hal itu hanya dilakukannya untuk mengulur waktu sedangkan diam-diam dia terus berusaha untuk memulihkan tenaganya, untuk membuyarkan jalan darahnya yang buntu tertotok. Dia sendiri tidak mungkin dapat mengharapkan putri seorang datuk sesat dapat menjadi seorang yang berbudi mulia dan baik. Watak seseorang amat dipengaruhi oleh lingkungannya, bahkan hampir dapat dipastikan bahwa watak dibentuk oleh lingkungan. Kalau sejak kecil terlahir dan tumbuh di dalam lingkungan penjahat, mana mungkin gadis ini tidak menjadi jahat pula. Apa yang kau maksudkan, Nona? Tanyanya dengan hati berdebar tegang dan tidak enak. Kau Qin Liong, aku. Sejak kecil aku bertemu dengan orang-orang kasar. Setelah aku dewasa, ayahku berkali-kali mendesak agar aku suka menikah. Akan tetapi, di antara pemuda-pemuda kasar dan jahat itu, mana ada yang dapat menarik perhatianku? Sejak dewasa aku seringkali membayangkan dan mengimpikan jodoh seorang pemuda yang gagah perkasa, halus budi dan seperti pendekar-pendekar yang digambarkan dalam dongeng. Maka, begitu melihatmu dikeroyok oleh para suhengku dan dengan gagah perkasa engkau mengalahkan mereka, melihat sikapmu yang halus, wajahmu, gerak-gerikmu. Sejak pertama kali melihatmu aku sudah jatuh cinta padamu, dan aku menganggapmu sebagai seorang Taihiap yang patut untuk kulayani selama hidupku. Kau Taihiap. Aku cinta padamu. Dan aku tidak akan mengingat lagi tentang permusuhan antara kita kalau saja engkau sudi menerimaku. Menerima cintaku. Qin Liong kaget bukan main. Sungguh tidak disangkanya bahwa urusan akan membelok ke arah itu. Mukanya menjadi merah dan jantungnya berdebar. Cinta? Betapa anehnya bicara tentang cinta pada waktu seperti itu, dalam keadaan seperti itu, di waktu nyawanya bergantung pada sehelai rambut. Nona Liok, maksudmu? Terimalah aku sebagai istrimu, Taihiap. Hanya kalau aku menjadi istrimu saja aku akan dapat menghabiskan seluruh permusuhan antara kita. Cinta seorang istri lebih kuat daripada bakti kepada ayah yang sudah meninggal. Ah, tidak mungkin, Nona. Kita baru saja bertemu, bagaimana mungkin bagiku untuk bicara soal cinta? Tapi aku cinta padamu, Taihiap, aku cinta padamu. Gadis itu mendekat, duduk di tepi pembaringan dan tiba-tiba ia pun sudah menjatuhkan dirinya di atas dada Qin Liong dan menciumi muka pemuda itu, dengan malu-malu akan tetapi juga dengan nekat dan penuh perasaan. Tentu saja Qin Liong menjadi bingung. Dia hanya dapat membuat gerakan lemah, akan tetapi tidak mampu menolak dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya seperti itu. Dan ketika bibir yang lunak itu mencium bibirnya, bagaimanapun juga darah mudanya tersirap, jantungnya berdebar-debar dan seperti otomatis, bibirnya juga membalas, menyambut ciuman itu. Hal ini terasa oleh Liok Bue yang mengeluarkan keluhan, mendekap lebih kuat dan mencium penuh nafsu sampai keduanya terengah-engah. Taihiap. Terimalah aku mencintamu. Dengan seluruh jiwa ragaku. Aku akan menjadi seorang istri yang mencinta, setia dan akan melakukan apa saja yang kau kehendaki. Nona, tenanglah dan mari kita bicara baik-baik. Cinta adalah urusan hati, tidak mungkin orang dipaksa untuk mencinta atau membenci. Bebaskan dulu totokanku dan mari kita bicara dengan hati terbuka. Gadis itu menggeleng kepalanya. Tidak, Taihiap. Aku hanya mempunyai dua pilihan. Kalau engkau berjanji mau menerima cintaku, berjanji akan mengambilku sebagai istrimu, baru aku akan membebaskan totokanmu, bahkan akan membebaskanmu dari sini, dari ancaman para suhengku dan para anak buah Eng Jiaopang. Dan kalau aku menolak, engkau akan membunuhku? Kembali Liok Bue menggeleng. Tidak, aku cinta padamu, aku tidak akan tega untuk membunuhmu. Kalau engkau menolak, aku akan menjagamu semalam ini, akan tetapi besok aku tak mungkin dapat mencegah kalau para suhengku datang membunuhmu. Nona, tidak dapatkah engkau melihat betapa tak masuk akalnya maksudmu ini? Mana mungkin engkau memaksa seseorang untuk mencinta? Mana mungkin pertalian cinta dihubungkan dengan pemerasan seperti yang kau lakukan ini? Engkau seolah-olah hendak menukar nyawaku dengan janji cintaku. Apakah engkau tidak melihat bahwa kalau aku berjanji menerima cintamu karena aku takut dibunuh, maka janji dan cintaku itu adalah palsu, sekedar untuk alat menyelamatkan diri? Nona, janganlah engkau membiarkan dirimu ikut tersesat. Bebaskan totokanku dan mari kita bicara. Bagaimanapun juga, sudah jelas bahwa engkau adalah seorang yang baik, dan di antara kita terdapat pertalian persahabatan. Aku membutuhkan cinta, bukan persahabatan.
Nona, cinta timbul kalau hati tertarik, terutama oleh budi bahasa dan kelakuan yang baik. Kalau hati ditekan, tak mungkin timbul cinta. Tidakkah kau dapat menyadari hal ini? Kalau kita bersahabat, mungkin dari situ dapat tumbuh perasaan cinta, bukan dari paksaan. Tiba-tiba gadis itu menangis dan merangkulnya kembali. Ah, Tai Hiap, aku takut. Aku takut kalau aku membebaskanmu, kau lalu meninggalkan aku tanpa janji. Dan hidupku akan kehilangan pegangan lagi. Akan tetapi kalau engkau mempergunakan kesempatan ini untuk memerasku, untuk memaksaku membalas cintamu, sikapmu ini saja sudah menjauhkan hatiku, Nona. Apakah engkau tidak menyadari akan hal ini? Dan seorang gadis seperti engkau, betapa mudahnya mencari seorang suami yang akan sungguh-sungguh mencintamu, asal saja engkau tidak mengikuti jejak lingkunganmu yang sesat. Kau Tai Hiap. Aku takut untuk menerima cinta pria lain. Aku belum pernah bertemu dengan pria sepertimu. Aku hanya menginginkan engkau seorang. Gadis itu kembali menciuminya dengan penuh kemesraan dan rasa cinta yang bercampur dengan nafsu birahi. Brak! Tiba-tiba daun pintu ruangan itu pecah berantakan dan muncullah 5 orang suheng gadis itu dengan muka merah saking marahnya. Kedua tangan mereka masing-masing telah memakai sarung tangan cakar Garuda, menandakan bahwa mereka telah berada dalam keadaan siap tempur. Liok Bue terkejut dan melepaskan rangkulannya dari tubuh Qin Liong, dengan marah menghadap 5 orang suhengnya itu. Kalian sungguh tidak tahu aturan, dan tidak pantas kuanggap sebagai saudara tua, bentaknya. Si kumis tebal menudingkan telunjuknya ke arah muka gadis itu. Dan engkau sungguh tidak tahu malu dan amat merendahkan dirimu seperti pengemis cinta, lebih rendah daripada seorang pelacur. Mendiang Su menunjuk seorang di antara kami sebagai calon suamimu dan engkau tinggal memilih seorang di antara kami. Akan tetapi engkau menolak kami semua dan kini mengemis cinta dari seorang musuh besar, pembunuh ayahmu sendiri. Tutup mulutmu, bentak Liok Bue. Apa pedulimu dengan urusan pribadiku? Aku tidak sudi menjadi istri seorang di antara kalian dan kalian menjadi sakit hati. Cih, tak tahu malu. Aku memilih siapapun untuk menjadi suamiku, apa hubungannya dengan kalian? Si kumis tebal menyeringai dan 4 orang suhengnya juga tersenyum mengejek. Memang mereka merasa sakit hati karena ditolak Sumoy mereka itu. Sumoy, kami tidak peduli engkau mau memilih orang macam apa untuk menjadi suamimu. Engkau hendak memilih anjing Kau Qin Liong ini pun terserah, bukan urusan kami. Akan tetapi, si keparat Kau Qin Liong ini adalah pembunuh Suhu dan kami sudah bersumpah untuk membalas dendam atas kematian Suhu. Maka, sekarang juga dia harus mati di tangan kami. Engkau boleh menikah dengan bangkainya saja. Berkata demikian, si kumis menubruk ke arah Qin Liong yang belum mampu melawan itu, kedua tangan cakar baja itu terulur. Tahan! Liok Bue berteriak sambil bergerak ke samping, kedua lengannya menangkis serangan maut dari toa suhengnya itu. Plak! Plak! Tubuh Liok Bue terhuyung akan tetapi serangan si kumis tebal gagal. Marahlah murid pertama dari ketua Eng Jiaopang itu. Sumoy, engkau hendak membela musuh besar, melindungi pembunuh ayahmu sendiri? Dia adalah tawananku. Siapapun tidak boleh mengganggunya, bentak Liok Bue dengan sikap garang dan ia sudah meloncat ke depan tempat tidur itu, melindungi Qin Liong. Melihat ini, 5 orang murid kepala Eng Jiaopang itu menjadi marah bukan main. Mereka melangkah maju dengan sinar mata penuh ancaman. Sumoy, menyingkirlah. Biarkan kami membalas dendam kepada musuh besar kita, dan selanjutnya kami tidak akan mencampuri urusanmu lagi, kata pula seorang di antara mereka. Tidak. Si kumis tebal melangkah maju. Sumoy, sekali lagi kuperingatkan, jangan melindungi musuh. Menyingkirlah. Tidak. Siapapun tidak boleh mengganggunya selama aku masih hidup. Sumoy, itu berarti pengkhianatan. Kami akan menganggap engkau berpihak kepada musuh dan terpaksa kami akan menggunakan kekerasan terhadapmu. Terserah. Kalian orang-orang berwatak pengecut, beraninya hanya pada orang yang sudah tidak mampu melawan. Untuk dapat menjamahnya, kalian harus melangkahi mayatku, gadis itu berkata dengan nekat. Engkau anak durhaka. Murid murtad. Si kumis tebal berteriak marah dan dia pun sudah menyerang Sumoynya sendiri dengan gerakan yang amat cepat dan kuat. Liok Bue mengelak dan balas menyerang.
Walaupun ia putri mendiang Eng Jiao Xiaoong, akan tetapi ia tidak pernah memakai sarung tangan cakar Garuda. Sejak kecil ia merasa tidak senang dan jijik dengan senjata ini, maka oleh ayahnya yang lihai ia dilatih ilmu silat tangan kosong, terutama sekali ilmu menotok. Ilmu inilah yang kini ia pergunakan untuk melawan dua tangan baja Toa Suhengnya. Totokan-totokan jari kedua tangannya menyambar dan menyambut serangan lawan dan karena ilmu menotok jalan darah ini memang diciptakan oleh Eng Jiao Xiaoong untuk mengganti ilmu cakar baja yang tidak disukai putrinya, maka tentu saja ilmu menotok ini tepat sekali untuk menghadapi cakar baja itu. Terjadilah perkelahian yang amat seru, ramai dan mati-matian antara Sumo melawan Toa Suhengnya itu. 4 orang suhengnya yang lain hanya berdiri menonton karena mereka merasa yakin sekali bahwa Toa Suheng itu tentu akan dapat mengalahkan sang Sumoy. Dari tempat dia rebah, Qin Liong memperhatikan perkelahian itu dan dia pun dapat melihat bahwa kalau hanya 1 lawan 1, ilmu silat tangan kosong yang disertai ilmu totokan lihai dari Liok Bue itu akan mampu menandingi cakar baja dari si kumis tebal. Akan tetapi di situ masih ada 4 orang suheng gadis itu yang dia tahu setiap saat dapat turun tangan membantu si kumis. Maka dia amat mengkhawatirkan keselamatan gadis yang mempertahankan nyawanya dan membelanya mati-matian itu. Qin Liong kembali mengerahkan tenaga sinkangnya, namun tetap saja jalan darahnya belum pulih dan tenaga sinkangnya tidak mau timbul, hanya dia mampu menggerakkan tubuhnya agak lebih kuat daripada tadi. Betapapun juga, dengan kekuatan otot biasa, tidak mungkin melepaskan diri dari belenggu kaki tangan itu dan ini berarti bahwa dia tidak akan mampu melindungi diri sendiri, apalagi membantu Liok Bue. "Nona, bebaskan totokanku!" Tiba-tiba dia berseru karena kiranya hanya Nona itu yang akan mampu membebaskannya. Sekali terbebas, tak sukar baginya untuk mematahkan belenggu dan menghajar 5 orang tokoh Eng Jiaopang itu. Liok Bue yang sedang berkelahi mati-matian melawan Toa Suhengnya, mendengar teriakan ini dan teringatlah ia bahwa pria yang dicintanya itu terancam bahaya maut dan hanya akan selamat kalau totokan yang membuatnya tidak berdaya itu dibebaskan. Ia pun tahu akan kesaktian pemuda itu dan dapat menduga bahwa sekali totokannya dibebaskan, pemuda itu akan mampu melepaskan diri dari belenggu dan sekali terlepas, 5 orang suhengnya ini bukanlah lawannya. Maka ia pun cepat mengelak dari sambaran cakar besi Toa Suhengnya yang agaknya sudah marah sekali kepadanya karena telah mengirim serangan maut yang bermaksud merobohkan dan menewaskan itu. Lalu, cepat sekali Liok Bue meloncat ke samping, ke arah pembaringan di mana Qin Liong rebah dengan maksud untuk membebaskan totokannya atas diri pemuda itu. Tapi, 4 orang suhengnya yang sudah tahu akan maksudnya, cepat menubruknya dari kanan kiri sebelum ia sempat mendekati Qin Liong. 8 buah cakar baja menyerangnya dan tentu saja Liok Bue tidak dapat melawan serangan 4 orang ini sehingga kedua lengannya telah kena dicengkeram. "Lepaskan aku! Keparat! Lepaskan aku!" teriaknya dan meronta sehingga kuku-kuku baja itu merobek baju dan kulit lengannya sehingga berdarah. Akan tetapi 4 orang itu tidak mau melepaskannya dan pada saat itu, si kumis tebal yang agaknya sudah marah dan benci sekali kepada Sumo yang bukan saja menolak cintanya akan tetapi kini malah mencinta dan melindungi musuh besar Eng Jiaopang, agaknya sudah tidak dapat menahan panasnya hati lagi. Pada saat itu dia menubruk sambil menggerakkan kedua cakar bajanya. Krot! Krot! Cakar baja yang runcing itu telah mencengkeram tengkuk dan punggung Liok Bue. "Ai!" Liok Bue menjerit saking nyerinya ketika kuku-kuku baja yang tajam itu menusuk kulit dagingnya. Melihat ini, 4 orang suhengnya yang lain melepaskannya dan Toa Suhengnya, si kumis tebal itu, agaknya juga terkejut sendiri melihat betapa dia telah mencengkeram tubuh Sumoynya yang tadinya pernah dicintanya. Maklum bahwa dia telah membunuh Sumoynya, kemarahannya lalu ditumpahkan kepada Qin Liong. Dia mengangkat tubuh Sumoynya yang telah tak berdaya itu ke atas kepalanya, dengan masih mencengkeram tengkuk dan punggung, lalu dilontarkannya tubuh Sumoynya itu dengan penuh geram ke arah Qin Liong yang rebah di atas pembaringan. "Nih, ambillah sebelum engkau kucincang," bentaknya. Bruk! Tubuh Liok Bue yang sudah lunglai itu menimpa Qin Liong di atas pembaringan dan dipan ini pun runtuh terguling. Tentu saja tubuh pemuda itu terbawa pula, terguling di atas lantai dalam keadaan menelungkup. Dengan wajah beringas dan pandang mata bengis, 5 orang itu kini menghampiri Qin Liong dengan cepat, seolah-olah mereka hendak berlomba membunuh atau menyiksa musuh besar yang sudah tidak berdaya, rebah menelungkup dengan kaki tangan terbelenggu dan tubuh tertotok itu.
Tubuh Liok Bue juga terlempar sampai ke sudut ruangan di mana ia menggeletak mandi darah, tidak mampu bergerak lagi. Jangan bunuh dia terlalu cepat. Si kumis tebal memperingatkan para sutenya. Musuh besar ini amat dibencinya dan sudah mendatangkan banyak sekali kerugian. Bukan hanya kematian suhu mereka, akan tetapi juga kematian 4 orang anak buah. Bahkan kini matinya Liok Bue juga dia timpakan kepada pemuda yang amat dibencinya itu. Para sutenya mengerti dan setuju, maka mereka menubruk dengan maksud mencengkeram dan menyiksa musuh besar itu agar mati perlahan-lahan dan mengalami penderitaan yang amat hebat. Akan tetapi, pada saat mereka berlima menubruk ke arah tubuh yang menelungkup tak berdaya itu, tiba-tiba terdengar suara lengking nyaring dari mulut Qin Liong. Tubuhnya yang menelungkup itu tiba-tiba saja bergerak, membalik dan kedua tangannya yang tadinya terbelenggu itu mendadak saja bergerak. Belenggu itu terlepas dan kedua tangannya mendorong dengan kekuatan yang dahsyat, juga belenggu pada kedua kakinya putus semua pada saat itu juga. Blar! Hebat bukan main tenaga yang keluar dari kedua telapak tangan pemuda itu, seperti ada kilat meledak dan akibatnya, 5 orang yang tadi menubruknya itu terlempar dan terjengkang semua, lalu terbanting keras ke atas lantai. Seketika itu 2 orang di antara mereka tidak mampu bergerak lagi karena kepala mereka pecah. Mereka berdua inilah yang paling dekat dan langsung menerima hantaman kedua tangan Qin Liong. 3 orang yang lain hanya kena disambar hawa pukulan saja, akan tetapi hal itu cukup membuat mereka terjengkang dan terbanting keras. Mereka masih dapat bangkit dengan kepala pening dan muka mereka pucat, mata terbelalak saking kagetnya. Sama sekali mereka tidak mengetahui bahwa ketika tubuh Qin Liong terlempar dari atas dipan tadi dan jatuh menelungkup di atas lantai, pada saat itu Qin Liong dapat meminjam tenaga inti bumi, dengan ilmu Sin Liong Hokte dia dapat menggerakkan hawa sakti dari pusarnya dan seketika jalan darahnya pulih kembali diterjang oleh hawa sinkang yang berputar dari pusar. Maka, saat para pengeroyoknya menubruk, dengan Sin Liong Chiang Hoat dia menyambut dan karena sinkangnya masih sedang penuh-penuhnya menguasai kedua lengannya, maka tentu saja 5 orang musuh itu tidak kuat menahan, bahkan yang terkena hantaman langsung seketika mati dengan kepala pecah sedangkan yang lain, termasuk si kumis tebal, terguncang hebat sehingga ketika mereka bangkit lagi, mereka merasa kepala mereka pening. Qin Liong sudah bangkit dan pertama kali yang dilakukannya adalah meloncat ke dekat tubuh Liok Bue, berlutut dan memeriksa gadis itu. Dia tidak mempedulikan akibat sambutannya terhadap 5 orang pengeroyok itu. Dia melihat betapa punggung dan tengkuk gadis itu luka-luka, demikian pula kedua lengannya, terkena cakar-cakar baja yang mengandung racun. Cepat dia menotok beberapa jalan darah untuk menghentikan jalannya racun ke jantung, dan menotok jalan darah untuk mengurangi rasa nyeri. Pada saat itu, si kumis dan 2 orang sutenya melihat kesempatan baik selagi pemuda itu memeriksa dan mengobati Liok Bue. 2 orang sute si kumis tebal sudah menubruk dari kanan kiri. Qin Liong maklum bahwa dirinya diserang oleh 2 orang dari kanan kiri. Maka ia pun dengan hati-hati menurunkan lagi tubuh Liok Bue dan secepat kilat membalik, kedua tangannya menyambut dengan dorongan, menyambut 2 orang yang menyerangnya. Des! Des! 2 orang itu tidak sempat mengeluarkan teriakan lagi karena tubuh mereka terlempar ke atas dan sudah putus nyawanya sebelum tubuh mereka itu terbanting ke atas lantai. Melihat ini, si kumis tebal terbelalak dan dia pun meloncat. Menjauhkan diri dan hendak lari dari ruangan itu. Pengecut! Qin Liong memaki dan dia pun mengejar. Akan tetapi si kumis tebal sudah berteriak memanggil anak buahnya, maka begitu tiba di luar ruangan itu, Qin Liong sudah dikepung oleh sisa anak buah Eng Jiaopang yang jumlahnya masih ada hampir 30 orang. Mereka semua mempergunakan cakar Garuda pada tangan mereka. Dengan dipimpin oleh si kumis tebal, mereka menyerbu dan mengeroyok Qin Liong dengan mati-matian. Karena mereka semua tahu bahwa pemuda itu adalah musuh besar, pembunuh mendiang Eng Jiao Xiaoong, bahkan kini si kumis tebal berteriak-teriak memberitahukan bahwa 4 orang sutenya dan semuanya juga sudah tewas di tangan musuh ini, maka semua anggota mengeroyok mati-matian untuk membalas dendam. Si kumis tebal sendiri pun selain memberi komando, ikut pula mengeroyok, mengerahkan seluruh tenaganya karena sekarang merupakan pengeroyokan dan harapan terakhir baginya, karena itu harus berhasil. Akan tetapi, Panglima Muda Putra Pendekar Naga Sakti Gurun Pasir itu memang hebat sekali kepandaiannya. Qin Liong juga sudah marah dan juga dia melihat kenyataan betapa kejam dan jahatnya gerombolan ini, maka dia sudah mengambil keputusan untuk membasmi mereka sampai ke akar-akarnya.
Kini dia tidak ragu-ragu lagi dan dia mengerahkan Sin Kangnya, memainkan Sin Leong Chiang Hoat dan tentu saja anak buah gerombolan itu merupakan makanan yang amat lunak bagi ilmu silatnya yang amat ampuh dan tenaganya yang mukjizat itu. Setiap kali dia menyerang, 3-4 orang roboh dan tewas seketika sehingga tanpa memakan waktu lagi. Para pengeroyok itu roboh berturut-turut dan akhirnya habislah mereka. Tempat itu penuh dengan mayat yang malang melintang dan tumpang tindih. Hanya tinggal si kumis tebal seorang saja yang belum roboh karena melihat kehebatan lawan tadi. Dia menyingkir ke belakang anak buahnya dan memberi komando saja. Melihat betapa semua anak buahnya roboh, si kumis ini menjadi ketakutan dan dia membalikkan tubuhnya untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun, nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu musuh besar itu telah berada di depannya, menghadang dengan berdiri tegak dan sepasang mata pemuda itu mencorong seperti mata seekor naga sakti. Karena tidak melihat jalan lain untuk melarikan diri, si kumis tebal menjadi nekat. Hait! Dia menyerbu dengan ganas, kedua tangannya membentuk cakar Garuda dan tubuhnya meloncat ke atas lalu melayang turun, persis bagaikan seekor burung Garuda yang terbang turun menyambar seekor kelinci. Namun, yang diserangnya sama sekali tidak mengelak atau menangkis, bahkan Qin Liong juga mengulur kedua lengannya dan kedua tangannya menyambut cengkeraman lawan. Pelak! Pelak! Kedua tangan itu bertemu. Secepat kilat Qin Liong mengerahkan Sin Kang pada jari-jari tangannya, lalu dia membuat gerakan mematahkan. Krek! Krek! Si kumis tebal menjerit mengerikan dan tubuhnya terkulai. Akan tetapi kedua cakar Garuda itu tertinggal dalam genggaman tangan Qin Liong karena kedua pergelangan tangannya patah tulangnya, kemudian putus sama sekali berikut daging, otot dan kulitnya karena Qin Liong membuat gerakan mematahkan dengan kekuatan yang amat dahsyat. Kedua lengan itu buntung sebatas pergelangan tangan dan darah muncrat-muncrat. Si kumis tebal itu masih belum pingsan, melolong-lolong karena nyerinya sambil berlutut dan memandang kepada kedua lengannya yang buntung sambil menangis. Qin Liong membalikkan kedua cakar itu, kemudian menghantamkan kedua senjata itu ke arah pemiliknya. Krot! Krot! Si kumis roboh terjengkang dan kedua cakar Garuda itu telah menancap dalam-dalam di kerongkongan dan dadanya. Agaknya ketika menyerang tadi, Qin Liong teringat akan apa yang dilakukan orang ini kepada Liok Bue. Sejenak Qin Liong memandang tubuh lawan yang sudah tak dapat bergerak, kemudian dia meloncat masuk kembali ke dalam ruangan belakang. Liok Bue yang sudah membuka kedua matanya itu, nampak tersenyum ketika melihat siapa yang berlutut di dekatnya. Apalagi ketika Qin Liong mengangkat tubuh atasnya dan memangkunya, sinar matanya berseri gembira. Mereka tewas semua, tanyanya lirih. Qin Liong mengangguk. Aku akan mati. Ah, bagaimana aku nanti dapat menemui ayah di alam baka? Melihat kesedihan gadis itu, Qin Liong jadi terharu. Bagaimanapun juga, gadis ini telah menyelamatkan nyawanya dan kini gadis ini kehilangan segala-galanya. Mula-mula dia kehilangan ayahnya, lalu kehilangan para suhengnya dan anak buahnya, dan kini akan kehilangan nyawanya pula. Semua gara-gara dia. Dan gadis itu merasa takut untuk bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal lebih dahulu karena dia merasa telah mengkhianati Eng Jiaopang. Nona, kau. Maafkanlah aku, katanya lirih. Alis yang berkerut itu cerah kembali. Ah, tidak apa. Akan kuhadapi dia, biar di alam baka sekalipun, karena dialah yang bersalah, anak buahnya yang jahat. Tai Hiap. Engkau tidak benci kepadaku? Qin Liong terbelalak memandang wajah yang cantik itu. Benci? Ah, bagaimana dia dapat membenci gadis seperti ini? Tidak, Nona. Aku sama sekali tidak benci kepadamu, aku bahkan suka sekali kepadamu. Qin Liong lalu mempererat dekapannya seolah-olah hendak membuktikan kata-katanya karena memang sesungguhnya tumbuh suatu perasaan sayang dan suka sekali dalam hatinya terhadap gadis yang malang nasibnya ini. Wajah itu berseri-seri dan sepasang mata itu berkilat. Terima kasih, Tai Hiap. Kata-katamu itu akan menjadi sinar terang yang mengantarku ke alam sana. Terima kasih, aku sungguh cinta padamu, kau Tai Hiap. Sungguh. Qin Liong semakin terharu, dan seperti ada dorongan yang amat kuat dia mendekatkan mukanya. Liok Bue. Kau gadis yang malang. Dan dia pun lalu menempelkan bibirnya pada mulut itu.
Seperti tersentak kaget tubuh gadis itu mengejang, mulutnya terbuka dan Qin Liong lalu menciumnya dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh rasa sayangnya. Ketika dia melepaskan ciumannya dan memandang, wajah itu pucat sekali, akan tetapi berseri dan air mata mengalir di kedua pipinya yang pucat. Terima kasih, aku cinta padamu. Terima kasih. Dan kepala itu terkulai, matanya terpejam dan napasnya putus. Gadis itu sudah menghembuskan napas terakhir dengan senyum di mulut. Qin Liong tahu bahwa gadis yang dipangkunya itu telah meninggal dunia. Hal ini terasa begitu menusuk perasaan hatinya, membuatnya merasa kesepian dan kehilangan. Dia mendekap kepala itu dengan eratnya, memandangi wajahnya, menciuminya dengan air mata berlinang. Terasa sekali olehnya betapa dia membutuhkan Liok Bue, betapa dia membutuhkan wanita, membutuhkan kasih sayang wanita, membutuhkan cinta kasih wanita. Dia merasa seperti setangkai bunga kekeringan, sebatang pohon kehausan. Bue Moi. Ah, Bue Moi, keluhnya, akan tetapi ketika dia memejamkan matanya, terbayanglah wajah Sumahui dan hatinya menjadi semakin berduka. Tidak dapat disangkal lagi bahwa telah menjadi pembawaan manusia, betapa pria dan wanita saling membutuhkan dan keduanya diciptakan seolah-olah memang sudah harus saling mengisi. Wanita selalu mendambakan kasih sayang pria dan rasanya tak lengkap hidupnya tanpa adanya pria yang menyayangnya, melindunginya dan memanjakannya, membutuhkan dan mementingkan dirinya. Di lain pihak, bagi seorang pria, kebutuhan akan adanya seorang wanita dalam hidupnya adalah mutlak. Dia selalu membutuhkan kasih sayang wanita, membutuhkan getaran dalam cinta kasih seorang wanita yang nampak dalam pandang matanya, dalam senyumnya, dalam suaranya dan dalam sentuhannya. Tanpa adanya seorang wanita yang menyayanginya seperti itu, seorang pria akan selalu merasa kehausan dan kekeringan, akan selalu merasa betapa hampa hidupnya. Pria dan wanita memang merupakan dua unsur yang saling mengisi, saling melengkapi dan bersatunya kedua unsur Im dan Yang inilah yang menciptakan kehidupan, keindahan, dan keserasian, seperti matahari dengan bumi. Adanya yang satu tanpa adanya yang kedua adalah pincang, janggal, dan tidak lengkap. Dan ketimpangan ini, kesepian dan ketidaklengkapan ini mulai terasa mengganggu batin Qin Liong semenjak dia gagal dalam hubungan cinta kasihnya dengan wanita. Pertama dengan seorang pendekar wanita yang bernama Bu Cisian, kemudian kedua kalinya dengan Sumahui dan kegagalan yang kedua kalinya ini lebih parah. Tidak saja Sumahui memutuskan hubungan itu dengan tiba-tiba, bahkan ia kemudian mendengar bahwa pemutusan hubungan itu ditambah lagi dengan sebuah fitnah yang sangat menyakitkan hatinya, yaitu bahwa dia dituduh memperkosa Sumahui. Qin Liong mengubur jenazah Liok Bue dengan kedukaan yang mendalam, kemudian dia melapor kepada kota yang berdekatan, kepada komandan kota itu sebagai seorang panglima muda agar komandan itu suka mengerahkan anak buahnya untuk mengurus mayat-mayat para anggota gerombolan Eng Jiaopang. Dia sendiri lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Tianjin untuk mencari Sumahui. Biarpun dia seorang pendekar sakti yang sudah biasa menghadapi hal-hal yang menegangkan bahkan ancaman-ancaman nyawa sehingga batinnya tergembleng dan dia memiliki ketabahan yang jarang dimiliki pendekar lain, namun ketika dia memasuki pekarangan rumah keluarga Suma, jantungnya tetap saja berdebar tegang dan hatinya tidak urung merasa gelisah sekali. Dia telah mendengar dari orang tuanya betapa mereka telah mengalami penghinaan dari keluarga ini, bahkan hampir saja orang tuanya bentrok dengan keluarga ini. Dan dia mendengar pula betapa dia telah difitnah, dituduh telah memperkosa Sumahui. Hal inilah yang harus dibereskannya dan dibikin terang. Kalau toh keluarga Suma hendak menolak pinangannya terhadap Sumahui, hal itu adalah hak mereka. Akan tetapi kalau mereka hendak menjatuhkan fitnah bahwa dia telah memperkosa Sumahui, hal ini tidak boleh dibiarkan saja dan dia harus menerangkan persoalan yang amat gawat ini. Di sepanjang perjalanannya menuju ke Tianjin, tiada hentinya dia merenungkan fitnah yang amat aneh itu. Kiranya, keluarga seperti itu, keturunan langsung dari pendekar super sakti, keluarga Pulau Es yang terkenal itu, tidak mungkin menjatuhkan fitnah sembarangan saja, apalagi fitnah berupa kejahatan perkosaan. Akan tetapi, mungkinkah seorang darah seperti Sumahui itu berani atau sudi membohong? Kalau Sumahui tidak benar-benar menjadi korban perkosaan, apa artinya menuduh dia memperkosa? Benarkah gadis itu menjadi korban perkosaan? Ataukah Sumahui sengaja berpura-pura dengan pamrih lain di balik itu? Pamrih yang bagaimana? Kalau benar terjadi peristiwa laknat itu, siapa orangnya yang akan dapat memperkosa seorang darah seperti Sumahui?
Akan tetapi dia lalu teringat kepada Jaihua Xiao Oke. Datuk sesat itu pun pernah hampir dapat memperkosa Suma Hui kalau saja dia tidak muncul di saat yang tepat. Pendeknya, apapun yang terjadi, dia harus menemui Suma Hui, menemui keluarga Suma untuk menerangkan semua persoalan dan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganggu pikirannya itu. Pada waktu pelayan mempersilahkannya duduk di ruangan tamu sementara pelayan itu melaporkan kepada tuan rumah, Qin Liong duduk dengan hati berdebar tegang. Apa yang harus dikatakannya kepada Suma Qianli dan istrinya kalau mereka keluar menemuinya? Rasanya tidak patut kalau begitu datang dia langsung bicara tentang hal yang merupakan aib bagi keluarga itu. Lalu, apa yang harus dikatakannya? Bagaimana kalau begitu muncul, suami istri sakti itu langsung menyerangnya? Haruskah dia melawan? Akan tetapi dia teringat bahwa kini Suma Hui sudah menikah. Itulah yang dapat dijadikannya alasan. Dia datang untuk mengaturkan selamat atas pernikahan itu. Langkah kaki tegap yang menuju ke ruangan tamu itu terdengar demikian kerasnya oleh Qin Liong, menyaingi degup jantungnya. Dia sudah berdiri ketika daun pintu kamar tamu yang menembus ke ruangan dalam terbuka dan muncullah seorang laki-laki setengah tua gagah perkasa yang bukan lain adalah Suma Qianli. Sudah kurang lebih 4 tahun dia tidak bertemu dengan pendekar ini dan nampak oleh Qin Liong betapa waktu 4 tahun itu menambah usia sang pendekar seperti 10 tahun saja. Pendekar itu nampak jauh lebih tua, rambutnya sudah hampir putih semua dan banyak garis-garis prihatin menghias mukanya, menjadi keriput-keriput mendalam. Matanya yang lebar itu masih tenang seperti dulu, juga masih tajam, tetapi ada bayangan duka di balik ketenangannya. Dan pada saat itu, sepasang mata itu terbelalak membayangkan kekagetan sehingga mengherankan hati Qin Liong yang sudah cepat menjura dengan sikap hormat. "Kau Qin Liong," kata pendekar itu dengan suara jelas membayangkan rasa kaget melihat pemuda itu yang agaknya sama sekali tidak disangkanya akan muncul di kamar tamunya. "Engkau datang. Dengan maksud apakah?" Memang sejak dari pertemuan dengan ayah bundanya, Qin Liong sudah membawa ganjalan hati. Ayah bundanya telah mengalami penghinaan dari keluarga ini, mungkin juga penghinaan itu berlangsung di dalam ruangan tamu ini. Akan tetapi dia datang bukan untuk melampiaskan perasaan marah dan penasaran itu, melainkan untuk menjernihkan segala kekeruhan dan menerangkan semua kegelapan dalam perkara itu. Maka dia masih bersabar walaupun alisnya berkerut dan pandang matanya berkilat. "Lo Qianpue, maafkanlah kalau kedatangan saya ini mengganggu. Saya datang untuk mengaturkan selamat atas pernikahan Bibi Suma Hui. Sayang saya sedang bertugas sehingga tak dapat menghadiri pesta pernikahan itu. Juga saya menyampaikan ucapan selamat dari ayah dan ibu." Qin Liong sengaja menyebut Lo Qianpue agar tidak menonjolkan hubungan keluarga di antara mereka, akan tetapi dia tetap menyebut Bibi kepada Suma Hui mengingat bahwa gadis itu telah menikah dan tidak enaklah kalau dia tetap menyebut adik seperti biasa. Akan tetapi, ucapan selamat dari Qin Liong ini terasa seperti pisau beracun menusuk hati pendekar itu. Wajahnya sebentar merah sebentar pucat dan sepasang matanya menatap wajah Qin Liong penuh selidik. Dia pun lupa untuk mempersilakan tamunya duduk dan mereka masih berdiri saling berhadapan. "Terima kasih," jawab Suma Qianli dengan suara lirih akibat menahan perasaan yang bergolak. "Lalu apalagi keperluanmu mengunjungi kami?" Kerut-merut di antara alis pemuda itu makin mendalam. Sungguh angkuh dan sombong sekali orang ini, pikirnya. Beginikah sikap putra dari mendiang pendekar super sakti? Tentu saja dia tidak tahu bahwa sikap yang diperlihatkan oleh Suma Qianli itu sungguh sama sekali bukan sikap aslinya. Pendekar ini telah mengalami musibah, seteguh-teguhnya batu karang seperti dia telah dilanda badai yang amat hebat sehingga membuat kekokohan batinnya menjadi goyah. "Memang ada lagi keperluan lain, Lo Qianpue. Saya datang untuk membuat jernih kekeruhan yang terjadi antara keluarga Lo Qianpue dan keluarga kami." "Bagus." Suma Qianli berkata tegas dan mulutnya membayangkan senyum pahit. Seorang gagah harus menghadapi segala keadaan dengan sikap gagah pula. "Engkau datang karena merasa bahwa keluarga kau telah menerima penghinaan dari keluarga kami?" Kau Qin Liong mengangguk. "Setidaknya menerima perlakuan yang tidak semestinya kami terima." "Bagus," kembali pendekar itu berseru. "Mari kau ikut denganku, kau Qin Liong." Melihat sikap yang tegas dan kaku itu, diam-diam di dalam hati Qin Liong sudah timbul penasaran dan hatinya semakin terbakar.
Maka tanpa banyak cakap dia mengangguk dan mengikuti tuan rumah itu yang berjalan melalui lorong di samping rumah, menuju ke Lian Butia, ruangan berlatih silat. Dia pernah mengunjungi rumah ini dan sedikit banyak sudah mengenal keadaannya, maka dia pun hanya mengikuti saja dengan hati penasaran ketika tuan rumah membawanya ke ruangan itu. Ruangan yang luas itu kosong dan keadaan amat sunyi, membuat hati Qin Liong menduga-duga kemana perginya anggota keluarga lainnya. Kini mereka berdiri saling berhadapan di Lian Butia. Aneh sekali, Suma Qianli kini berseri-seri memandang wajah pemuda itu. Seorang gagah akan menyelesaikan urusan dengan cara yang gagah pula. Keluarga kau telah merasa terhina oleh keluargaku dan sekarang engkau datang untuk membuat perhitungan, itu sudah adil sekali. Dan aku sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarga Suma, sudah berdiri di hadapanmu, siap untuk menebus kesalahan dengan cara yang gagah pula. Kau Qin Liong, aku sudah siap, majulah. Suma Qianli memasang kuda-kuda dengan sikap yang gagah. Qin Liong terkejut dan juga marah. Sungguh sombong, pikirnya. Akan tetapi dia masih ingat bahwa sungguh amat tidak baik menanam permusuhan dengan keluarga Suma, apalagi kalau diingat bahwa ibunya masih terhitung anggota keluarga Pulau Es pula. Dia datang untuk menjelaskan perkara, untuk mencari kebenaran, bukan untuk menuntut keadilan dengan membalas dendam. Akan tetapi, Lo Ciampue, kedatangan saya bukan untuk berkelahi, bantahnya. Kau Qin Liong, siapa yang mau berkelahi? Kita bertanding untuk membuat perhitungan yang ada. Aku tahu bahwa engkau adalah putra si naga sakti gurun pasir dan engkau telah memiliki tingkat kepandaian yang setanding dengan aku, maka aku pun tidak malu untuk menandingimu. Mari, aku sudah siap. Kecuali kalau engkau seorang penakut, nah, tak perlu banyak cakap, pergilah. Lo Ciampue terlalu tinggi hati dan terlalu memaksa, bentak Qin Liong marah. Memang. Majulah, orang muda. Anehnya, suara pendekar ini semakin gembira. Melihat betapa lawannya sudah memasang kuda-kuda, Qin Liong yang tak sudi disebut pengecut itu sudah menerjang sambil mengeluarkan teriakan peringatan. Hantamannya amat kuat dan cepat, namun dengan indahnya serangan pertama itu dapat dihindarkan oleh Suma Qianli yang juga memiliki gerakan yang mantap dan kuat. Suma Qianli mengelak sambil membalas serangan dengan tidak kalah kuatnya, akan tetapi Qin Liong juga dapat mengelak dengan cepat. Terjadilah serang-menyerang dengan serunya dan diam-diam kedua orang pendekar tua dan muda ini saling kagum akan kehebatan dan kegesitan lawan. Ilmu silat mereka berbeda sekali, dari sumber yang berlainan, akan tetapi keduanya sama kuatnya, sama indahnya dan sama mantapnya. Mungkin saja Qianli menang latihan dan menang matang, akan tetapi Qin Liong yang menang muda itu tentu saja menang napas dan menang cepat gerakannya. Lihat pukulan. Tiba-tiba Suma Qianli berseru setelah mereka bertanding lebih dari 30 jurus dan hanya mengandalkan kecekatan mereka untuk saling mengelak dan saling membalas. Kini pendekar Pulau Es itu mengerahkan tenaga Swat Im Sin Kang dan menghantam dengan kecepatan yang tak mungkin dapat dielakkan lagi oleh lawan. Qin Liong terkejut, mengenal pukulan ampuh yang hawanya mengandung dingin luar biasa ini. Dia sudah mendengar bahwa para pendekar Pulau Es memiliki dua macam ilmu andalan, yaitu Swat Im Sin Chiang, tangan sakti inti salju, dan Fiang Sin Chiang, tangan sakti inti api, maka merasa betapa dinginnya pukulan ini, dia dapat menduga bahwa ini tentulah pukulan tenaga sakti inti salju itu. Dia pun cepat mengerahkan tenaganya dan karena maklum bahwa kekuatan lawan amatlah hebatnya, dia pun tidak mau membahayakan dirinya dan langsung saja dia menggunakan ilmu Sin Leong Chiang Hoat dengan menggunakan tenaga inti bumi dalam pengerahan tenaga Sin Leong Hokte. Tubuhnya tiba-tiba menelungkup dan saat pukulan datang, ia pun meloncat dan menerima pukulan kedua tangan itu dengan kedua telapak tangannya sendiri. Des! Dua tenaga raksasa bertemu di tengah udara dan akibatnya, tubuh Qin Liong terpental ke belakang sampai 3 tombak. Akan tetapi sebaliknya Suma Qianli terhuyung, mukanya menjadi pucat dan mulutnya mengeluarkan sedikit darah segar. Qin Liong terkejut bukan main. Dia tidak merasa terluka walaupun tubuhnya terlempar, dan kini dia menghampiri lawannya, bermaksud untuk memeriksa kalau lawannya terluka parah. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika kini Suma Qianli membentak lagi. Lihat pukulan. Kali ini pukulan pendekar Pulau Es itu membawa hawa yang panas. Tahulah Qin Liong bahwa pukulan ini tentulah Fiang Sin Chiang. Maka dia pun cepat mengumpulkan tenaga dan menerima pukulan itu dengan kedua telapak tangan.
Untuk mengelakkan pukulan sakti seperti itu jauh lebih berbahaya lagi. Blar! Qin Liong terlempar lagi dan terbanting keras, seluruh tubuhnya terasa panas dan dia terkejut bukan main. Akan tetapi hanya kepalanya yang terasa pening dan dia bangkit kembali, menggoyang-goyangkan kepalanya mengusir kepeningan. Ketika memandang, dia melihat lawannya masih berdiri tegak, namun tubuhnya bergoyang-goyang dan dari mulutnya mengalir darah segar lebih banyak lagi. Dan pendekar tua itu tersenyum. Bagus. Tidak memalukan engkau menjadi putra naga sakti gurun pasir dan engkau memang pantas mencuci penghinaan atas nama keluargamu. Aku tidak malu roboh di tanganmu. Mari lanjutkan. Dan Suma Qianli sudah melangkah maju lagi walaupun terhuyung-huyung. Qin Liong kebingungan. Dia tahu bahwa lawannya terluka parah. Akan tetapi, lawannya masih hendak menyerang lagi, maka terpaksa dia pun cepat memasang kuda-kuda dengan waspada karena maklum bahwa para pendekar Pulau Es merupakan gudang-gudang ilmu silat tinggi yang amat hebat. Kau Qin Liong, terimalah seranganku, kata Suma Qianli. Akan tetapi pada saat dia melangkah maju, siap menerjang, terdengar jeritan nyaring. Tahan! Dan sesosok bayangan meluncur datang, lalu memeluknya dari belakang. Suamiku, apa yang kau lakukan ini? Ya Tuhan! Engkau terluka. Wanita itu adalah Kim Huili yang segera memapah suaminya diajak duduk di atas bangku di sudut ruangan yang luas itu. Ditangani istrinya, Qianli tidak banyak membantah. Dia pun segera duduk bersila di atas lantai seperti yang diminta istrinya dan Kim Huili sudah menempelkan kedua tangannya ke dada suaminya. Kau Qin Liong, kesinilah dan bantu aku mengobati suamiku. Cepat, kata wanita itu. Qin Liong cepat menghampiri. Biarpun dia bingung sekali, akan tetapi dia tidak ragu-ragu untuk cepat duduk bersila di belakang kakek itu dan menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung Qianli sambil mengerahkan sinkang perlahan-lahan. Dia pun tahu cara pengobatan dengan sinkang untuk menyembuhkan luka sebelah dalam tubuh orang. Setelah diobati oleh pengerahan sinkang kedua orang itu, akhirnya wajah Qianli menjadi merah kembali dan pernapasannya menjadi tenang dan pulih. Dia menarik napas berkali-kali lalu berkata, "Sudah, cukuplah." Kim Huili melepaskan tangannya dan diturut pula oleh Qin Liong yang cepat bangkit berdiri mundur beberapa langkah, menanti dengan sikap hormat. Kim Huili mengajak suaminya bangkit duduk di atas bangku dan nyonya itu setelah memandang wajah suaminya dan Qin Liong berganti-ganti, lalu membanting kakinya. Suamiku ini semakin tua semakin bandel dan keras kepala. Lalu nyonya itu menangis, mengusap air matanya dengan punggung tangan. Mengharukan sekali melihat nyonya ini menahan tangisnya seperti anak kecil yang sedih sekali. Suma Qianli kembali menghela napas. Istriku, kenapa engkau tidak membiarkan aku mati terhormat seperti orang gagah? Apa artinya hidup akan tetapi menanggung malu dan telah melakukan kesalahan memalukan yang besar sekali terhadap keluarga kau? Aku hanya akan menjadi bahan ejekan orang saja. Kedua mata pendekar ini menjadi basah dan beberapa kali dia memejamkan mata untuk menahan runtuhnya air matanya. Dengan air mata masih menetes di sepanjang pipinya, Kim Huili bangkit berdiri dan menepuk dada, membanting kakinya. Hendak kulihat siapa orangnya yang berani mengejek suamiku. Ingin kulihat siapa berani. Siapa? Ia menantang-nantang seolah-olah di depannya berdiri seluruh manusia di dunia yang berani lancang mengejek suaminya yang dicintanya sepenuh hati. Diam-diam Qin Liong kagum melihat nyonya ini dan dapat merasakan besarnya cinta yang terkandung dalam dada nyonya itu terhadap suaminya. Maaf. Jiwi Lo Qianpue. Sesungguhnya saya menjadi bingung sekali. Saya datang untuk menjernihkan suasana, tetapi kiranya malah diterima salah dan kalau kedatangan saya hanya makin mengeruhkan keadaan, harap sudi memberi penjelasan dan saya bersedia untuk minta maaf, katanya merendah. Kim Huili menarik napas panjang. Duduklah, Qin Liong. Suamiku ini memang keras kepala dan keras hati pula. Dia sedang dalam keadaan sakit yang cukup parah karena guncangan batin. Dia tahu akan keadaannya itu maka agaknya menantangmu agar dia dapat mati di tanganmu. Lo Qianpue. Qin Liong berseru terkejut sekali sambil memandang kepada Suma Qianli. Jadi itukah gerangan sebabnya mengapa pendekar itu menantangnya dan membiarkan dirinya terluka dalam pertemuan tenaga sakti? Kiranya sedang menderita sakit sehingga lemah dan mencari kesempatan tewas dalam pertandingan itu.
Dia bergidik. Tanpa disadarinya hampir dia menjadi pembunuh orang yang sedang lemah dan sakit. Apa? Apa artinya semua ini? Suma Qianli menarik napas panjang dan memandang pemuda itu. Kemuraman dan kedukaan membayang di wajahnya, sungguh berbeda dengan tadi ketika menghadapi maut. Wajah pendekar itu berseri gembira. Kami telah menghina keluarga kau, bahkan telah menjatuhkan fitnah keji atas dirimu yang ternyata tidak berdosa. Aku merasa malu sekali. Maka ketika engkau datang, mewakili keluargamu, sungguh kebetulan bagiku karena aku dapat menebus dosaku itu. Kekuatan kita seimbang, akan tetapi aku sedang sakit dan kalau aku tewas di tanganmu dalam sebuah pertandingan yang adil, aku tidak perlu malu bertemu dengan ayah bundamu. Tapi, Lo Qianpue, kami sekeluarga sama sekali tidak mendendam atas perlakuan Jiwi Lo Qianpue sekeluarga karena ayah juga merasa yakin bahwa ada sesuatu di balik semua itu. Begitu saya kembali ke rumah, ayah dan ibu menegur saya tentang perkosaan yang katanya saya lakukan. Karena itulah saya penasaran, Lo Qianpue, dan ingin membikin terang duduknya persoalan, bukan karena dendam oleh penghinaan itu. Kalau toh ada penghinaan itu terhadap keluarga kami, tentu terjadi karena kesalahpengertian di pihak Lo Qianpue sekeluarga. Memang sebenarnya demikianlah, Qin Liong. Ada salah pengertian besar di pihak kami yang baru kami ketahui setelah terlambat, kata Kim Hui Li dengan suara berat. Akan tetapi, Lo Qianpue, sebetulnya, apakah yang telah terjadi dengan Hui Ai, Bibi Hui? Jiwi Lo Qianpue mengetahui perasaan saya terhadap Hui Ai. Dan maafkan kalau pertanyaan saya itu terlalu mendesak, mengingat bahwa Hui Ai sekarang telah menikah dengan bahagia. Tidak. Dia. Suma Qianli tidak melanjutkan kata-katanya dan menunduk dengan muka muram. Qin Liong menatap wajah pendekar itu, lalu menoleh kepada istri pendekar itu. Akan tetapi keduanya tidak melanjutkan keterangan mereka dan nampaknya berat sekali untuk bicara. Akhirnya Kim Hui Li berkata, Qin Liong, kami tidak dapat memberitahu kepadamu. Qin Liong menunduk, merasa terpukul hatinya. Dia bagai diingatkan bahwa dia bukanlah bukan keluarga dan tentu saja tidak berhak bertanya tanpa tentang diri Suma Hui. Dia menundukkan mukanya dan berkata dengan suara berat. Maaf. Saya telah bersikap lancang. Tidak, Qin Liong. Engkau telah kejatuhan fitnah, biarpun kini kami mengaku telah salah paham menjatuhkan fitnah keji, akan tetapi engkau berhak mengetahui apa yang telah terjadi maka sampai kami menuduhmu. Akan tetapi, karena hal ini menyangkut pribadi Huiji, maka sebaiknya lah kalau engkau mendengarnya dari mulutnya sendiri, kalau ia mau menceritakan. Tapi, Hui Ai sudah. Temui saja ia, Qin Liong, kata wanita itu. Ia sedang berlatih di telaga kecil sebelah barat di luar kota ini. Temuilah saja dan lihat saja perkembangannya nanti. Qin Liong sudah tahu di mana letaknya telaga kecil itu. Dia lalu memberi hormat kepada kedua orang tua itu, kemudian tanpa bicara lagi dia lalu keluar dan berlari cepat keluar dari kota Tianjin menuju ke barat, ke arah telaga itu, tanpa mempedulikan orang-orang yang memandang heran melihat seorang pemuda berlari-lari secepat itu. Seorang gadis dan seorang pemuda sedang berlatih silat di tepi telaga kecil itu. Latihan mereka sungguh akan menakjubkan orang yang melihatnya. Akan tetapi tempat itu sunyi dan seandainya ada orang yang melihatnya, kiranya kedua orang muda itu tidak akan melakukan latihan di tempat itu. Tadinya mereka berlatih silat tangan kosong, saling serang dengan hebatnya dan dari sambaran kedua tangan mereka ada hawa pukulan yang sangat kuat menyambar-nyambar. Menimbulkan angin pukulan yang membuat pohon di sekitar tempat itu bergoyang-goyang seperti tertiup angin keras. Kadang-kadang pukulan mereka itu mengeluarkan bunyi bercicitan, bahkan ada kalanya pukulan mereka mengeluarkan uap yang dingin sekali, kemudian berganti menjadi uap yang luar biasa panasnya. Keduanya sama tangkas, sama cepat dan pukulan-pukulan mereka sungguh menggiriskan hati siapa yang melihatnya. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.